Halo, halo, selamat berjumpa kembali, kawan-kawan. Selamat bertemu kembali. Semoga kita sehat-sehat selalu. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan Tuhan senantiasa memberi kesehatan kepada kita. Kali ini saya membahas mengenai seorang sekjen partai yang mempunyai atau yang merasa dirinya lebih berkuasa dari pemerintah, yaitu pimpinan negara kita, yaitu presiden. Itu pada saat zamannya Presiden Joko Widodo. Karena sekjen ini merasa bahwa partainya lah yang sekarang berkuasa dan menjadi partai pemenang dalam pemilu. Oleh sebab itu dia seenak-enaknya, semau jidatnya melakukan atau membuat suatu kegiatan di luar wewenang dari dirinya sebagai sekretaris jenderal dan sebagai orang partai politik. Seharusnya itu tugas dan tanggung jawabnya dari pemerintah, khususnya oleh Pak Presiden Pak Jokowi. Makanya Pak Jokowi itu sangat-sangat tidak suka, sangat-sangat risih melihat kelakuan seorang sekjen, seolah-olah karena dialah semua, Pak Jokowi bisa jadi pimpinan negara ini. Dia tahu banyaknya relawan-relawan Pak Jokowi yang dengan sukarela untuk mendukung Pak Jokowi sebagai presiden. Tidak gampang menjadi relawan yang sukarela. Oleh karena itu Pak Jokowi sangat welcome dan membuka pintu istana siapapun, kapanpun dia boleh datang ke istana. Saya sendiri heran karena sekjen ini mau membuat negara dalam negara, mau melakukan subordinasi, bahwa itu apa yang dia lakukan karena perintah partai, dan Pak Jokowi tidak suka dijuluki sebagai petugas partai. Oleh karena itu dia selalu yang mana betul-betul untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan orang banyak, itulah yang didahulukan. Kepentingan partai itu yang nomor 5, nomor 10. Oleh karena itulah PDI Perjuangan, khususnya Hasto, sekjen, tidak suka dengan kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi. Dan mungkin ini feeling saya, dia melapor ke ketum PDI Perjuangan, ada ditambah, ada dikurang, sehingga ketum PDI Perjuangan terbawa arus oleh sekjen ini.
langsung percaya. Seandainya bukan Megawati yang menjadi ketum PD Perjuangan, mungkin 25% atau 15% saja yang apa yang dikatakan saudara Hasto itu akan diterima. Mungkin karena seringnya Hasto ini melaporkan A ditambah-tambah, A dikurang-kurang, ya Ibu Megawati menelan mentah-mentah aja, tidak meng-cross checknya dulu ke orang-orang terdekatnya, orang-orang partai, apa sih sebenarnya yang terjadi. Memang si Hasto ini pintar bermain drama, khususnya drama Korea. beda-beda tipis saja dengan Roy Panci. Kalau dulu kita sangat sangat jijik, sangat muak dengan dramanya Hasto, drama Koreanya Pak Hasto, dengan menangis mengeluarkan statement bahwa kami dikriminalisasi oleh kekuasaan, padahal dirinya yang mencari-cari masalah, mengeluarkan statement yang sebenarnya tidak terjadi. Dia selalu mengeluarkan kata-kata yang manipulatif, selalu menjadi provokator, seolah-olah semua salah ditimpakan kepada Pak Jokowi. Dan yang parahnya lagi, ketua umum dan jajaran PD Perjuangan yang lain percaya kepada Mr. Hasto. Apapun yang Mr. Hasto katakan, dimakan mentah-mentah. Tapi memang Tuhan tuh tidak tidur, tidak tinggal diam. Apapun yang manusia buat, apapun yang manusia lakukan di bawah kolong langit ini, tidak akan begitu saja terlewatkan. Pasti sudah dikopi. Nanti balasannya akan dipaste oleh Tuhan. Seperti saudara sekjen ini akhirnya menjadi tersangka. Nasib aja si sekjen ini mendapat abolisi, permintaan maaf dari presiden pemerintahan Prabowo. Seandainya tidak mendapat pengampunan, mungkin masih di penjara dia. Karena itu saking pintarnya bermain drama Korea, semua segala sesuatunya yang ada dalam partai PD Perjuangan itu sangat percaya dengan Mr. Hasto. Tapi sih ada juga yang tidak percaya. Kalau saya mau katakan bahwa Hasto ini salah satu aktor terbaik di tahun 2024 di abad sekarang ini. Bayangkan dia menangis melemparkan statement bahwa kami dikriminalisasi, bahwa Pak Jokowi melakukan ini itu bla 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 bla.
Dari raut mukanya saja, orang ini pintar bersilat lidah. Muka-muka tipikal kayak Sekjen PDI Perjuangan itu. Muka-muka pengharapan, muka-muka pendusta. Sehingga apapun yang dia dustakan, apapun yang dia lakukan, sebenarnya salah, itu menurut dia benar. Kalau untuk di zaman sekarang ini, itu beti aja dengan Roy Panci bermain drama, mengaku seorang peneliti dan lain sebagainya, meneliti ini, menulis buku ini untuk memojokkan Pak Jokowi. Dan sebenarnya mereka ini bukan mencari atau menginginkan asli atau palsunya ijazah Pak Jokowi, tapi mereka memang sudah ada program, sudah ada rencana untuk mendongkrak atau menurunkan reputasi dari Pak Joko Widodo. Kalau menurut analisa saya, Roy Panci CS itu tidak membutuhkan asli atau palsunya, mau asli kah mau palsu kah. Yang penting tujuan utamanya yaitu menjelekkan Pak Jokowi, sehingga reputasi atau elektabilitas Pak Jokowi itu menjadi tidak semudah, karena rakyat sudah pintar, sudah gampang mendapatkan akses informasi secara cepat dan tepat. Semenjak Siasto keluar dari penjara, tidak ada lagi statement-statement, kata-kata yang bermain kata secara mirip drama Korea. Oleh karena itu, mungkin kalau feeling saya ada ultimatum bebasnya itu bebas bersyarat walaupun abolis atau amnesti yang didapatkan, pengampunan. Jadi ada semacam pressure, kalau Anda masih berulah mungkin apapun yang Anda katakan tidak akan dimaafkan. Oke lah, baik, langsung aja kita melihat video ini. Waduh, ini majelis bukan sembarang majelis nih. Kalau tesis S2, Iya, ini tesis S berapa? enggak ada. Satu-satunya judul acara yang pakai filsafat. Nanti ada lagi satu Rubrik. channel baru, Ya. Aliansi Tasawuf Independen. Kasih dulu doa buat Pak Prabowo itu ya, preman-preman tuh gimana? Juga sampai tadi malam aja. Oh, tadi malam ada apa, Bang? Saya perkenalkan ya. Iya. Ini supaya ini sebenarnya Bang Muarakarta Simatupang. Iya. Ini beliau ini Dewan Pembina Peradi bersama Pak Oto. Oh, siap. Oto Hasibuan. Ya. Ya, udah pernah kesini juga. Kalau di dunia pengacara tuh nama Otto tuh agak banyak, Bang ya. Bisa Otto Cornelis Kaligis, bisa Otto Hasibuan, ya kan? Iya, lanjut Bang, lanjut. Kita ketangkap di dalam otobis. Ya. Gen Z nggak ngerti otobis ini kan. Ini di sebelah Bang Muarakarta ini Nur Iswan, Wah, Bang Iswan. Direktur Pol. Indopol, mantap sekali.
ya kan? Senior advisor. enggak. Kan udah senior. Pol itu polisi Founder, atau apa? Politik ya? Politik atau policy. Polisi. Itu atau Kalau polisi. udah kata Inggris kayaknya high class sudah ya. Iya. Nah, ilmunya udah high class. Tulisannya mantap-mantap. Tapi yang pasti itu presisi saya sama polisi kan. Sama-sama presisi, Bang. Hasilnya. Hasilnya, prediksinya, surveinya, kajiannya ya nggak Bang? Inopol. Yudi, Bung Yudi udah sering sekali ke sini. Siap. Ya. Latihan, Bang. Mantan penyidik KPK yang sempat juga nangkap Rio Capella. Bukan di sini. Banyak lagi yang dia tangkap sebenarnya, ya kan? Iya. Nah, sekarang posisinya sebagai penyidik independen. Di unpacking. Polri. Di unpacking. Unpacking bikin investigator. Oh, independen nggak di mana-mana. Independen. Namanya independen. Iya kan? Bebas. Indi. Iya. Ini Wah, ini murah. Ari, ya, sedikit kalau saya kasih dia ini pengaco juga, ya kan? Ngeri kali. Jadi, Ngaco tapi di luar yuridiksi KPK. Jadi nggak bisa di KPK. Tapi pernah. Jangan dibuka di sini. Jangan lu buka diperiksa. Kesan pertama kan pertemuan pertama kan. Oh gitu. Tapi nanti kita di sota politik Iya. aja. Saya pun nggak tahu tuh Bang Yudi. Itu siapa? Oh, ternyata kamu ini. Iya, kita datang ke rumah temen habis dari situ, lu dari sana ke sini lu. Dan bebas Motor-motorin rumah gua aja. bentar, gua mau kenalkan lo, ngomong terus. nggak sengaja biar nggak dikenal. Budi, Budi ini. mafia bola Portugal. Ya boleh keren aja, keren juga. Ya tapi yang bagian kelas bawahnya. Tarkam. Justru permainan yang paling banyak di bawah, Pak. Ya memang. Iya. Dan Sampai dia saking mafianya, ada yang pakai main bola nggak pakai sepatu. Iya. dan jangan lupa pemirsa ada siapa lagi kalau bukan the one and only Zulfan Linda. Tunjukkan kita. Ya, kita mulai aja, kita punya tema ini kan posisi Prabowo ini kan di dalam persoalan hukum dan politik ya. Karena tuduhan-tuduhan itu kan macam-macam. Ya. Tuduhan bahwa ini ada kriminalisasi hukum, ya, ada juga kriminalisasi politik. Jadi Hasto ini dua sebenarnya kalau kasus Hasto. Dan hari ini sidang perdananya Hasto, Ya. Bang. Ini langsung Sidang. Hasto. Iya. Pinggir jurang betul. Dulu kriminalisasi hukum. Sidang perdana Hasto, dan Hasto begitu selesai sidang langsung statementnya bahwa masih tetap dia mengatakan ini adalah kriminalisasi hukum. Ya. Ya, tangan-tangan politik masuk di sini. Ya berarti kan kalau kita bicara tangan politik kan Jokowi nggak lagi, Nah, nggak presiden. Ya. Berarti tuduhannya adalah kepada Pak Prabowo. Nah sekarang kita masuk dulu kepada pakar hukum kita dari Peradi, Ya. Bang Muara Karta. Bagaimana Bang melihat ini, Bang? Ya, saya pikir untuk Hasto sendiri itu kan tempo hari sebelum dia ditetapkan sebagai TSK dan akhirnya masuk, dia kan sudah berkuar-kuar semacam kalau perlu bargaining. Kalau enggak saya akan buka semua dokumen-dokumen siapa-siapa yang memang menikmati uang Republik ini secara ilegal. Nah itu sampai dia sebut KONI. Ya, katanya ada di Rusia berapa tumpuk itu di dalam loker yang memang kalau Hasto masuk akan dibongkar. Iya. Nyatanya kan Nggak ada. banyak omong kan. Emang bohong. Nah, itulah Kan udah yang dua, memang Bang, yang dibongkar. seolah-olah gertakan itu untuk mereka mau membawa ini ke ranah bargaining. Tapi pemerintah kita, Pak Prabowo saya anggap masih konsisten ya dengan janji-janji pilpresnya. Artinya lambat laun akan arahnya ke sana ke penegakan hukum. Ya, Jadi Abang tidak melihat ada intervensi politik dalam penegakan hukum? Saya pikir kasus enggak. Hasto? Cuman memang masih dipilah-pilah. Tapi nanti semua itu akan kena. Nggak ada yang bisa mendikte Prabowo lah. Kita udah tahu lah. Sekarang ini dia ikuti semua irama. Nanti di satu titik tertentu dia akan menunjukkan bahwa dia seorang presiden yang dipilih rakyat dan dia akan mengaktualisasikan janjinya. Penegakan hukum, pembasmian para koruptor. Itu salah satu janjinya.
Ya gimana? Menurut Iswan, Gini Bang, Indopol, Direktur Eksekutif Indopol. senior advisor. Karena Senior lebih tua advisor. dari Ari sama Budi Bang. Presisi lah. Jadi gini Bang, kebetulan saya tuh lagi nyiapin buku. Oh. Judulnya itu The Prabowo's Way. Ngeri. Kita umumkan lu di Prabowo Unpacking apa? supaya The Prabowo's Way. Ah. Jadi Jalan Prabowo. The Samurai third way ya. dulu. Iya, iya. Kita letupkan dulu biar klaimnya ada di kita dulu Bang. Ya. Jadi kalau ada yang bikin buku itu nggak bisa lagi tuh. Iya, iya. Benar juga, cerdas. Dan Kena paten dulu ya bang, kena paten dulu. Daftarin haki dulu bang itu. Bang. Iya. Betul juga. Nah, mendahului saya story. banyak mengamati, ya kan, soal Pak Prabowo, ya kan, ya sejarahnya, kemudian ketika dia terpilih, ketika dia berpidato. Justru yang menarik itu gini bang, kan banyak persepsi terhadap Prabowo, ya kan. Tapi sebenarnya tugas presiden itu secara simple atau sederhana itu cuma satu sebenarnya, keeping the balance of power, gitu Pak Ari, sama Mas Budi. Ya kan? Nah nanti ada penterjemahan dengan pertanyaan abang tadi, apakah ada intervensi atau tidak, apakah dia cawe-cawe atau tidak. Nah yang krusial di tema sekarang kan soal politik dan hukum, which is itu memang fundamentalnya kepresidenannya Prabowo. Misalkan dalam hal politik, bagaimana Prabowo menjaga keeping the balance itu. Dia harus berterima kasih. Dia selama 20 tahun sejak 2003 ingin menjadi presiden bang. Ya, ingin menjadi presiden. Baru tertunaikan pada tahun 2024. Ya. Nah cara dia punya kepekaan untuk mengucapkan terima kasih kepada orang-orang atau pihak-pihak yang sudah mengantarkan dia ke kursi kepresidenan. Salah satunya Jokowi. Makanya bisa dipahami dia bilang hidup Jokowi. Ya kan? Tapi di sisi yang lain, uniknya nih mungkin tidak banyak orang yang memperhatikan. Dalam konteks IKN bang, abang boleh cek, teman-teman boleh cek semua, Prabowo tidak pernah satu kata pun sejak dia dilantik dalam pidatonya menyebut kata IKN. Cek. Tidak pernah. Belum ada bang ya? Belum ada. Kalaupun ada, itu Pak Basuki menghadap Pak Prabowo, kemudian press conference dia bilang sudah bertemu dengan Prabowo menyampaikan arahan seperti ini. Ada rapat, ya kanal resmi kepresidenan, ada rapat tentang percepatan pembangunan IKN, semua kumpul di situ, tapi dia nggak pernah bicara satu kata pun. Wamen PUPR yang ngomong. Jadi cara melihatnya tuh seperti itu. Di buku saya itu ada judulnya Nasib IKN bang, tanda tanya. Karena berarti kalau Prabowo tidak pernah mengatakan secara langsung soal IKN, maka dia hidup Jokowi itu sebenarnya hanya sekedar untuk keeping the balance saja. Supaya apa? Ya berterima kasih lah. Gitu. Ini udah kita angkat lah. Walaupun sudah purna ya kita angkat, kita orangkan lah. Itu yang pertama. Yang kedua, kepekaan dia terhadap para pendukungnya dengan membentuk kabinet yang diledekin kabinet gemuk nih gitu kan. Nah, itu cara dia berusaha untuk berterima kasih kepada seluruh orang yang terlibat dalam kemenangan dia. Akomodatif lah. Akomodatif. Itu keeping the balance juga. Dia tidak peduli dengan persepsi dan ledekan orang segala macam, tapi dia ingin berterima kasih. Nanti secara perlahan dan salah satu faktanya terjadi ketika ada pihak atau orang yang tidak pantas, dia merasa pantas tapi sebenarnya inkompeten menjadi pembantu presiden, yaitu tumbang dengan sendirinya atau ditumbangkan oleh Prabowo. Misalkan Mendikti itu tadi, karena gaya komunikasinya segala macam, ya akhirnya tumbang. Jadi semua pembantu presiden itu tidak aman. Nah, kembali ke soal keeping the balance tadi, kan politik dan hukum, tapi outputnya itu adalah kebijakan dan komunikasi, bang. Ya, contoh misalkan ketika pagar laut terjadi, itu dia state dengan tegas tuh bahwa dia akan
bersikap tegas. Tapi paradoknya ketika perlawanan rakyat, orang tidak menyangka. Jadi do not underestimate dengan logika masyarakat dan dukungan kekuatan masyarakat. Tiba-tiba Banten itu melahirkan seorang Khalid yang menjadi ikon perlawanan terhadap aguan. Nah kemudian representasi perlawanan terhadap aguan itu seolah-olah masyarakat itu ada tersematkan kepada seorang Khalid. Nah ketika gumpalan dan gelombang besar ini tidak menyukai aguan, Pak Prabowo ketemu dengan aguan, Bang. Undang itu yang 8 orang itu. Kan jadi tadinya udah geser, udah bagus dalam kasus pagar laut, tapi ketika dia bertemu dengan aguan, orang loh ada apa? Walaupun Tapi kan yang menjadi pertanyaan, apa yang dibicarakan dalam pertemuan itu? ya suara resminya kan hanya ngobrol soal lapangan pekerjaan gitu, Bang. Oh, Ini dari Pak TW dan yang lain-lain itu kan soal itu. kita tanya sama Ari ini. Ya bang. Ari yang biasa tahu apa pembicaraan-pembicaraan gaib itu. Dia punya orang bang di istana. Iya. Ada di bawah mejanya Pak Prabowo. Tidak terbatas itu juga, yang lain-lain juga boleh ngomong. Gimana bang? Apa bang? Apa bang? Ya itu tadi. Kalau abang kan aku nggak mungkin nanya pertanyaan, arahan apa bang? Kau siram dulu air panas aja. Ya, tapi gini ya, kita kayaknya perlu untuk meletakkan sepatu kita di sepatunya Pak Jokowi dan Pak Prabowo gitu. Karena dua orang ini pernah jadi presiden. Bang Zulfan belum pernah jadi presiden. Kawan presiden. Iya kan? Kawan Surya Paloh lama. Ya, sahabat. Sahabat Itu bukan hanya kental. sahabat, kau adekku, gitu kan? Aku abangmu. Abangmu kalau Surya Paloh gitu, bukan Bang Zulfan gitu. Nah, pertama itu beberapa minggu yang lalu saya kebetulan baru habis bertemu Pak Jokowi. ngobrol 2 jam secara personal bertiga sama Budi ya, ketemu sama Pak Jokowi gitu. Dan kita saya menanyakan beberapa isu-isu strategis gitu ya yang terkait dengan IKN, terkait dengan apa yang terjadi hari ini, keributan hari ini gitu. Dan itu kan setelah pidato hidup Jokowi itu kan, kita ketemu itu kan. Saya melihat begini bang, ada hal yang mungkin kita ini bisa ucapkan, tapi maknanya mungkin nggak benar-benar kita dalami gitu. Maknanya nggak benar-benar kita dalami gitu. Misalnya kayak saya sama Budi mendengar kata wewenang gitu, misalnya akan berbeda dengan Bang Zulfan yang memaknai kata wewenang, karena Bang Zulfan pernah memegang kekuasaan itu, memegang mandat di parlemen gitu. Jadi kata wewenang itu bagi Bang Zulfan dan bagi saya dan Budi itu maknanya pasti akan sangat berbeda gitu. Bagi saya mungkin itu sebuah rumusan konseptual gitu ya, bagaimana kekuasaan digunakan. Tapi bagi Bang Zulfan udah ada value-nya gitu. Ada soal keberpihakan kepada kelompok tertentu, keberpihakan kepada kekuatan politik tertentu, dan itu real gitu ya. Nah, dalam hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo saya melihat pertama, dua orang ini sama-sama pernah jadi presiden nih. Pak Prabowo baru jadi presiden, masih baru jadi presiden gitu. Ya, situ. Senior kan? Ya. Mana mau senior di pinggir dia nggak bisa. Kalau Pak Jokowi pernah 10 tahun jadi presiden gitu. Dan Pak Jokowi itu tahu betul rasanya nggak enak diintervensi. Maka agak berat juga bagi Pak Jokowi tentunya mengintervensi Pak Prabowo gitu. Ya sekarang presidensinya Pak Prabowo, ya Pak Prabowo lah yang harus buktikan apakah IKN dilanjutkan atau enggak, ya itu urusan Pak Prabowo kan gitu. Nah karena seorang presiden itu punya pemaknaan soal kata intervensi itu mungkin beda dengan kita. Iya kan? Cawe-cawe itu maknanya beda tuh antara Pak Jokowi. Cawe-cawenya SBY beda juga ya kan? Iya beda lagi gitu. Karena mereka pernah duduk di posisi itu. Gimana rasanya ada orang yang di publik memperlihatkan kekuasaan lebih besar daripada seorang presiden? Itu hal yang tidak menyenangkan gitu bagi seorang presiden ternyata.
Jadi mungkin Pak Jokowi ke Bu Mega, mungkin Pak Jokowi kelihatan senyum-senyum, tapi di belakang kita nggak tahu kan. Saya nggak bilang Pak Jokowi marah gitu ya, tapi ada entitas lain yang berusaha untuk menunjukkan dirinya lebih besar daripada seorang presiden. Ternyata itu nggak menyenangkan bagi seorang presiden gitu. Nah itu Pak Jokowi paham itu. Dan sekarang Pak Prabowo juga paham itu, kan saya presiden ya. Ya soal IKN, soal lain-lainnya pasti Pak Prabowo punya gaya sendiri dan Pak Jokowi saya yakin akan menerima itu juga. Apapun keputusan Pak Prabowo, karena setirnya udah di Pak Prabowo sekarang gitu. Misalnya soal dalam hal ini. Yang kedua soal intervensi hukum juga sama. Saya melihatnya juga soal hukum, banyak orang yang masih mengarahkan pelurunya kepada Pak Jokowi, itu agak sulit juga melihat itu sebagai punya alasan yang kuat gitu. Karena apa? Karena ya presidennya Pak Prabowo. Ketika Pak Jokowi jadi presiden, Pak Jokowi juga nggak senang kalau ada yang intervensi hukum di masa pemerintahan dia kan gitu. Pasti hal itu juga tidak mau diulangi ke Pak Prabowo gitu. Nah ini yang saya tangkap. Itu gitu. namanya berpikir secara tertib. Tertib, ya kan? Enggak, makanya Politik banyak yang enggak, Bar, makanya saya kasih disclaimer dulu di awal tadi. Level orang kalau udah sampai di presiden itu agak beda memaknai kata intervensi itu gitu. Mungkin kalau seperti ini, Ri. mungkin kalau kita mungkin improvisasi lebih banyak kan gitu. Gitu loh maksud saya. Seperti saya ngomong tasawuf dengan Ari ngomong tasawuf tuh beda. Maknanya beda. Beda. Abang udah ngejalanin kalau aku baru mau mulai. Iya kan? Kan kalau Bang Ade udah doktor, kita baru mulai kata bab 1 skripsi, Bang kan. Ya, beda maknanya Ujian proposal dulu bos ya kan. Proposal dulu. Makom udah beda gitu. beda, Nah, itu yang saya amati gitu terutama dari apa yang terjadi belakangan ini, orang masih punya kalau saya melihat apa yang diarahkan ke Pak Jokowi hari ini itu maknanya murni kepentingan orang untuk menggunakan nama Jokowi untuk mengangkat posisi politiknya. Iya kan? Ya apa yang dia ingin pisahnya Prabowo dan Jokowi atau banyak kepentingan lainnya gitu ya. Pada faktanya sekarang ya Pak Jokowi saya yakin tidak akan terlalu jauh dalam urusan pemerintahan kalau nggak diminta oleh Pak Prabowo gitu ya. Kalau nggak diminta Pak Prabowo gitu nggak akan terlalu jauh dalam urusan pemerintahan karena waktu dia jadi presiden dia nggak mau juga ada orang yang terlalu jauh juga dulu mencampuri urusannya gitu. Ternyata bagi seorang presiden ada entitas yang lebih besar daripada dirinya di mata publik itu hal yang problem. Kalau kita ini Bang, aku dimarah-marahin Abang misalnya depan umum, video saya viral gitu. Paling yang nanya Budi, lu ngapain lu sama Bang Julvan, hehehe gitu aja kan. Tapi kalau presiden ada entitas lain yang lebih besar dari dirinya, yang nanya Lee Hsien Loong Bang, yang nanya Sultan Brunei. Kenapa Pak Presiden? Bapak nggak sekuat itu di sana ternyata gitu. Kan begitu. Ini kan soal harga harga dari harga diri bangsa gitu akhirnya. Nah, ini yang agak berbeda gitu melihat hal ini termasuk juga dalam soal intervensi. Itu yang nggak dipahami oleh Ibu Mega ya kan? Iya, itu Abang yang ngomong. yang tadi kan yang kurang menghargai presiden kan Bu Mega. Iya kan, makanya Bang Ade konsisten menolak petugas partai, Bang kan. Iya. Masuk ke Bung Ade sekarang. Iya. Nah, singkat Bang sedikit sebelum ke Bang Ade. Panjang juga nggak apa-apa. Iya. Yang penting juga menurutku adalah Free roll. apapun yang terjadi hari ini, kita harus lihat ini baru 150 hari. Ini waktu masih panjang. Jangan seolah-olah besok Pak Prabowo ini mau habis. Iya kan, masih perlu kita kasih kritik, perlu kita kasih masukan dalam rangka mengisi sisa dari 150 hari ini. Jadi konteks inilah yang perlu kita dudukkan gitu, biar kita lebih adil melihat persoalan. Jangan kita meletakkan 150 hari ini seolah-olah di 151 pemerintah Pak Prabowo udah selesai.
Tapi sampaikanlah pikiran kita, Itu gagasan hanya kita. ada di dalam agama. Apa bang? Sembayanglah kalian seolah-olah engkau mati besok. Iya, tapi berusahalah Iya. dalam masalah keduniaan seolah-olah akan hidup selamanya, kan gitu bang. Ya kan ini kan masalahan keduniaan nih, ya kan? Dia paham juga, Pak. Paham juga loh sebagai Sering Sumatera Barat. ngobrol sama aku. Iya. Oh, gitu. Udah belajar. Kayak kita. Nah, kira-kira gitu. Jadi kita apapun yang kita sampaikan itu dalam rangka to improve setelah 150 hari ini seperti apa. Ini belum selesai gitu. Nah, ini yang jadi poin saya. Silakan Bang Adi lanjutkan. Ya, Bung Ade. Ya saya kan baru datang ini. Ya, kalau tema kita kan sebenarnya tema besarnya ini persoalan posisi Presiden Prabowo kan sudah saya kirim tuh antara persoalan hukum dan politik kan. Ya. Nah, tapi kan kita mengerucut lagi nih, ya kan? Bung Ade kan pernah dituntut sama Hasto kan di pengadilan kan, betul nggak? 201 miliar. Ya, tapi Bung Ade nggak bilang ada intervensi kan? Apa? Bung Ade kan nggak bilang Nggak ada ada intervensi lah. kan? Waktu itu Hasto Nah. masih sangat dekat dengan kekuasaan. Bagian Ya, utama. udah kalah tapi kan. Oh, udah kalah. Udah kalah. Dimulai sih, Bang pada Ade? dimulai pada saat pemilu. Oh. Pileg. Oh, udah pekong dong, udah pecah kongsi dong. Udah pecah kongsi. Saksi ahlinya Bung Ade itu aku. Oh. Kami mengundang beliau. Abang Jadi kenapa nggak undang kita bang? Ya nggak Kalau ahli. kita malah nurunin itu. Malah memberatkan. Malah memberatkan. Yang pertama kita saksi, yang kedua kita bukan ahli. Kan gimana? Saksi mungkin ente bisa. Ya, ahli belum. Kan fas'alu ala zikri in kuntum ini la dengar nggak? ta'lamun. Serahkanlah sesuatu itu kepada ahlinya. Ahli, ya. Kalau nggak hancur. Ya, Gitu betul. kan? Abang ahli itu di situ ya. Hah? Tanya aja Bung Ade, langsung hakimnya bilang bebas. Nggak langsung lah itu. Ya, Ya, sudah Bang Zul datang bebas. Jadi game changernya Zulfan Lindan. Iya. Oh, Apakah itu karena Bang Zulfan atau bertepatan dengan kedatangan Bang Zulfan kita nggak tahu kan? Ini hari ini selalu kalau menyangkut aku pasti dia nolin. lu kasih suruh abang kita nih. Kenapa lu? Silakan. Apa susahnya sih Nggak, bikin apa suruh? yang sedang di ini? Yang Hukum. Ya itu tadi kan begini, Hasto ini tetap mengatakan bahwa ada intervensi politik dalam kasus dia ini. Hakul yakin dia masih begitu dan dia berteriak-teriak. ya. Termasuk beberapa pengacara juga berteriak-berteriak, ya kan? Nah, Bung Ade melihat ini, kita kan kalau dia bicara ada intervensi politik ketika pada saat dipanggil KPK, kemudian oke, proses menjadi tersangka. Kalau udah masuk pengadilan kan udah bebas nih. Hakim kan bisa apa saja. Dan banyak yang bebas kan gitu. Nah, Bung Ade melihatnya gimana? Ya, beberapa waktu yang lalu saya itu hadir di sebuah diskusi dan di situ ada Rocky Gerung. Ya. Dalam percakapan kami ya, seperti gini juga berempat tapi dia tuh bilang tentang bahwa ada begitu banyak disertasi asing dan juga disertasi Indonesia yang bilang bahwa Pak Jokowi itu intervensi dalam keputusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan putranya Gibran menjadi wakil presiden. Saya tanya dong, disertasi yang mana? Oh banyak disertasi asing, dia bilang. Dari Australia, dari Inggris atau dari mana dia bilang. Ya apa sebut? Artinya kan saya juga membaca karya-karya ilmiah ya. Iya. Jadi kalau disebut nama misalnya Ari gitu ya. Yang mana nih, Ari yang mana, artikel yang atau disertasi yang mana, dari sekolah mana dia. Dan ternyata terbukti, saya merasa bahwa Rocky itu bohong. Ya. Tapi Karena bukan itu. sering. Oh, makanya ada challenge sampai ke detail Iya, gitu. ya, detail. Gitu, Katanya detail. kalau Rocky bohong tuh udah sering katanya. Ya saya nggak mau bilang begitu, tapi iya. Abang ini pertanyaan apa vonis tadi tuh? Tanda seru apa tanda Nggak, tanya? katanya konon kabarnya Konon katanya. kabarnya iya, begitu. Itu juga ada tanda ketok kan. Tapi poin saya bukan di situ. Terus dia bilang, ya karena saya bicara dengan penonton Indonesia, ya saya sebutnya sebuah disertasi yang berbahasa Indonesia. Yang mengatakan bahwa Jokowi intervensi di dalam keputusan Mahkamah Konstitusi. Ya apa? Yang Hasto, dia bilang. Yang langsung saya bilang, oh kalau Hasto saya nggak percaya. Dia bukan intelektual, dia nggak bisa dipercaya. Nah, jawaban itu saya mau pakai sama Anda sekarang. Ya silakan.
Kalau Hasto yang ngomong, nggak usah dipercaya. Oh. Apapun yang dia bilang itu ya 50-50 lah. Ya. Sebagian barangkali dia benar bicara, tapi sebagian lagi memang dia itu mengarang bebas saja. Dia ingin membangun suasana yang dramatis misalnya. Makanya dia pakai menangis. Saya bahkan nggak percaya dia itu nangis tuh nangis natural. Kan berulang kali dia muncul. Bang, Ya. kira-kira Bang, kalau model Abang sebagai pakar komunikasi nih ya, komunikasi macam Hasto ini kira-kira pesannya ini disampaikan untuk siapa kira-kira yang utama? Pesan-pesannya Hasto ini, Ya, termasuk dia menulis disertasi itu untuk siapa? oh belum. Gini, kalau disertasi harus dilepas. Iya. Karena itu sebuah proses yang agak panjang. Kan bukan intelektual. Bukan Disertasi intelektual, adalah Bang. karya Oh, intelektual. iya. Kan Abang Artinya bilang kalau tadi. bukan intelektual ini Iya, karya kan? politik atau karya propaganda Iya, misalnya. iya. Propaganda. Iya, itu ditujukan ke siapa? Iya. Untuk menyenangkan siapa? Primary usernya siapa sih ini dari Nah, narasi-narasi Anda dia harus nih? ingat, Hasto itu punya 2 disertasi loh. Iya. Iya. Iya Oh, kan? Abang aja satu pot-potan abang kan? Setengah mati kita bikin Iya, disertasi. Iya, kan? iya, iya. Belum pernah bikin disertasi kan? Belum. Kalau skripsi udah. Udah. Ngelihat orang sering. Kalau tesis sudah. Tapi mendampingi orang promosi dokter dia udah 2 kali saya. Ya, Di saya UI. ingat, ya saya ingat, saya ingat. Iya. Jadi Anda tahu lah Tahu. betapa sulitnya itu. Berat. Tapi kembali ke tadi, menurut saya, Pengujinya Bu dia, Mega loh. Jadi itu karya propaganda, bukan karya intelektual. Bang, yang Bentar dulu. disertasi Ini karena saya harus jawab 2 orang. Bang, nih. Bang, disertasi pertama di Unhan, Unhan. pengujinya Bu Mega. Ah. Iya. Oh itu Bu Mega Bu Mega. sebagai penguji. Bukan apa promotor apa-apanya gitu, ada Oh. pidato Bu Mega lah gitu. Oke. Yang kedua di UI kampus Abang. Iya, iya. Ya kan? Di itu di sekolah yang sekarang di Pak di- Bahlil ini kan. Bahlil itu. Iya kan? Nah, ini disertasi kedua disiarkan secara live di Kompas TV lewat YouTube. Hari ini juga sidangnya Pak Hasto juga disiarkan. Oh, kalau ini emang tipikor, Bos. Oh iya ya. Disertasi. Es kopi sianida aja berhari-hari kan. Betul. Lanjut, Bang. Oke. Jadi tadi siapa? nanya apa Anda? Untuk Jadi- siapa oh, iya, pesan iya, ini? oke. Sama ini intinya. Iya. Sama. Iya, iya. Dan itu bukan karya intelektual, itu karya propaganda. Ya, Apa saya nggak tujuan tahu karena propagandanya? yang satu itu tentang ini kan yang sejarah kan, Iya, geopolitik Bung Karno. geopolitik Bung Karno. Yang bahkan apa lah gue disertasi. ya dia ada temuannya yang menarik sekali, saya lupa tuh. Bahwa Bung Karno lah yang menemukan apa gitu ya. Anyway, Menarik aja Bang lupa. iya. Nah, saya mau bilang gini, kalau yang Bung Karno itu bisa jadi adalah sebuah, ya mungkin nggak intelektual yang sesungguhnya, cuma niatan dia tuh niatan ketertarikan intelektual dia lah. Dia punya dong kapasitas intelektual di kepalanya ya. Ya, sebagian di antara segala macam itu. Jadi kalau dia waktu itu sebetulnya niatannya benar-benar mau membuktikan kebesaran Bung Karno, ya mungkin iya. Mengkonservasi nilai-nilai Bung Karno Ya, lah ya. Bung Karno. Tapi kalau untuk siapanya, mungkin untuk Bu Mega kan. Antara lain. Kenapa? Jadi Bukan untuk publik. Kenapa untuk Bu Mega? Bukan kenapa Enggak, bukan publik juga nggak ada yang tahu. kenapa bukan untuk pengetahuan gitu. Iya. Eureka gitu kan. Nah, Iya, mungkin juga sih. Cuma saya harus fair nih mengatakan bahwa mengingat hubungan dia yang sangat erat dengan Bu Mega, maka mungkin juga itu dia buat dalam rangka mengatakan pada Bu Mega, saya adalah seseorang yang sesungguhnya mencintai Bung Karno. Lu jangan dipotong dulu, belum kelar-kelar Bang, nih. tapi itu kan biasa Bang. Misalnya Ibnu Khaldun dulu menulis Mukadimah untuk Raja Maghribi gitu. Ya. Kan biasa aja Bang itu. Saya nggak bilang bahwa itu nggak biasa. Oh, oke. Ya, tapi pertanyaan dia buat siapa Kak? Iya. Ini ada tamu baru ini. Kita lagi ngobrolnya tentang disertasi Hasto jadinya nih. Abang kan pakar disertasi. Iya. Iya. Nah, yang kedua adalah disertasi tentang yang politik baru kan? Iya. Yang, ya. Ini yang saya akhirnya mendengarkan Hasto menangis dalam bahasa Inggris Bang. Sebelumnya bahasa Arab. 10 watot minal iman. Nah, kan, kemarin itu because of Madam Megawati struggle for democracy. Nah, itu yang kedua ini Bang. Humoris politik. Iya nggak, Pak? Yang Ya. ini udah jelas. Nah, itu yang saya bilang. Apakah nangis dia itu dalam bahasa Inggris? Nangis dalam bahasa Arab? Iya. Itu bukan by design. Saya duga by design. Bukan seseorang yang terharu gitu ya. Wah, kita menangis Tapi sekarang. dalam agama juga dibolehkan nangis by design. Jadi nggak ada yang salah dengan Hasto. Nggak, nggak. Cuman kesimpulan tadi Kita adalah, menganalisis komunikasinya Ya. Bang ini. saya sedang Pakar berpikir tadi komunikasi sebetulnya doktor kita nih. membicarakan ini kenapa ya? Oh,
karena pertanyaan Anda, Iya. Hasto itu adalah seorang yang bermain peran terus-menerus. Tonil dia. Tonil dia itu. Dan tapi paling tidak di mata pendukungnya, dia itu memang berhasil membangun sebuah image tentang siapa Hasto sesungguhnya di mata mereka. Dan berhasil dalam hal ini. Yang nggak berhasil adalah terhadap kita. Kita ngelihat dia begitu, kita ketawa gitu ya dan bilang cengeng lu gitu ya. Ngapain lu nangis-nangis? Tapi kembali ke pertanyaan Anda supaya jangan lari kemana-mana. Berarti itu menurut Bang Ade sebagai pakar komunikasi nangisnya jelek apa bagus? Jelek. Jelek karena ketahuan. Karena ya? ketahuan. Atau begini Bung Ade. Gimana? Kita ini kan judulnya intervensi hukum dan politik. Tapi kalau kita bicarain Hasto, besar sekali dia. Iya. Emang siapa dia? Kita bahas disertasinya tadi, Pak. Iya. Bung Karno. Tapi nggak apa-apa Pak, itu buat kasus Belly karena Belly case-nya kan itu kan. Karena sekarang Lagi ini yang belum menjadi selesai sorotan ngomongnya. Iya. belum. Ya, lanjut. Maksudnya biar kita fokus aja di pemerintahan Prabowo yang sudah berjalan 150 hari ini. Apa yang diintervensi masalah hukumnya, apa yang diintervensi masalah politik. Jadi Saya mau ke sana, cuman karena terlalu banyak sampingan ini, jadi agak Karena terganggu. hubungan Bang Ade sama Pak Hasto ini agak paten berarti, Pak. 201 miliar ini, Pak. Sejarahnya dalam. Iya, persis seperti yang 201 miliar. Sebagian orang bilang bahwa itu adalah sebuah show juga, sebuah pertunjukan juga yang ternyata malah menguntungkan saya jadinya ya. Tapi kembali ke tadi. Sebetulnya poin saya ingin mengatakan bahwa jangan percaya apa yang dikatakan Hasto. Ya. Jangan percaya dikatakan bahwa ini ada intervensi terhadap keputusan-keputusan hukum yang ada. Karena buat saya yang terpenting adalah jadi pertama adalah itu dia hendak membangun image tertentu bahwa we are not supposed to believe dengan proses hukum yang sedang terjadi. Celakanya KPK yang sekarang sedang mengejar dia justru menunjukkan sebuah, oh ini bos, ini kan terlibat dulu kan? Anda ikut penyidikan kan? Oh enggak, zamannya itu ya. Oke, tapi ada di KPK. Ada di KPK. Nanti akan bersaksi beliau. Ya. Menunjukkan. Saya melihat bahwa KPK yang sekarang itu adalah KPK yang sedang all out. Ini sudah terlalu lama kami ini dihambat oleh Hasto. Betul. Sebelumnya masa kegelapan. Sebelum Kiri itu masa kegelapan, dark age bagi saya. Ini Kita harus dengarkan nih Bang, ya kan? di zaman Firly itu dark age, masa kegelapan. Kalau kata Bang Zulfa, Firly itu yang milih ya PDI katanya. Dan itu pun PDI. Dan kita harus ingat undang-undang KPK yang mempersulit Anda itu adalah bukan kelakuannya Jokowi. Kan sekarang baru terungkap tuh ya. Kalau yang ini belum tentu setuju itu. Itu belum tentu setuju. Ada dissenting opinion. Tapi sebelum-sebelumnya agak setuju, Pak. Iya, ya tadi. Tapi kembali saya tidak boleh gentar oleh tangan dari kanan saya. Tapi saya harap Bang Ade merajut persahabatan dulu. Dengan siapa? Musuhnya sama gitu. Enemy of my enemy. Bro, kalau orang-orang orang-orang yang percaya pada demokrasi, nggak ada masalah kita beda pendapat. Ya, betul. Nggak akan musuhan kita. Ini kan bukan prinsip Bang, strategi. Iya, strategi. Rangkul dulu gigit, habis itu ilmu monyet Bang. Rangkul gigit. That's not me. Iya. Saya nggak bisa tuh Pak. Nggak, ini- Rangkul dulu baru gigit. Ini Enggak. ide. Kalau mau gigit aja dari awal. Ide saran. Belum Saran. boleh dilakukan, boleh Iya, juga boleh diabaikan. boleh ditampung, Bang. Nggak ada ditampung. cerita, tidak akan saya lakukan. Ditampung. Teman. Jadi KPK sekarang itu tidak mungkin Intervensi. diintervensi lagi. Oh bukan tidak mungkin. Saya mau bilang bahwa apa yang dilakukan KPK sekarang ini itu hampir pasti adalah sesuatu yang memang murni datang dari upaya KPK untuk Upaya membongkar hukum ya. upaya hukum kejahatan Hasto. Setelah 5 tahun dalam masa Bayangkan bro, 5 tahun. Kalau saya jadi KPK tuh ngelihat orang yang sebetulnya seharusnya saya tangkap. Ya, itu warawiri terus ngeledek KPK, oplosan lah dia Iya, bilang. oplosan. Sekarang itu kan kemarin dikatakan oleh Roni ya, Febri.
oleh Febri. your friend. Bayangkan. Makanya langsung saya rilis ke media. Oh. Iya, detik.com ya kan semuanya. Gimana Bang? Iya, kontak juga Nanti nanti aja. dulu. Tahu. calon jaksa agung. Bukan. Bukan, Pak. Jubir KPK dulu. Oh, si Febri Sekarang Lawyernya Hasto, Pak. Lawyernya Hasto. Mantan KPK itu ya bahkan oplosan, jadi betul-betul konfrontatif. Jadi memang main gigit-gigitan. Ini udah narasinya udah PDI versus KPK nih sekarang. Betul. Dan buat apa Pak? Buat apa Anda menantang KPK sekarang pada saat sebenarnya KPK sudah melengkapi semua dokumen ya, sampai sedetil-detil seperti bahwa pada tahun 2019 gitu ya. Jadi cerita-cerita tentang yang selama ini kita cuma sering dengar dari kabarnya konon gitu ya, bahwa Jokowi meminta agar siapa Harun Masiku membenamkan handphonenya. Kita nggak ada. Ya kan nggak ada. Nggak ada apa? Ya nggak ada Jokowinya di situ. Iya, nggak ada Jokowinya kan? Betul. Itu poin saya adalah sekarang semua diumbar gitu. Iya. Oh jadi opini publik yang coba Saya rasa enggak. KPK nggak gitu mainnya. Saya rasa. Bukan maksudku dari pihak Hasto, Oh, opini iya. publik sebagai orang yang Enggak terzolimi, persis. sebagai orang yang menjadi Persis. politik. Berarti agak mirip dulu ketika kasus Ahok, di mana opini publik yang rasanya sudah punya vonis, dengan harapan majelis hakim di dalam persidangan itu bisa gentar dengan opini publik besar Betul. yang sudah punya vonis duluan sebelum fakta-fakta persidangan di Bodohnya dengan gitu. PDIP, ya kalau dulu kan ketika zaman misalnya kita bandingkan dengan kasus Itu strategi Ahok kan waktu ya, itu kan yang dialami dialami Ahok. waktu itu kan seperti memang tidak ada yang berani satupun untuk membela Ahok. Kecuali Anda. Ya ada Bang Zulfan saya, bela. ada Bang Zulfan kali, ada Rocky bela beberapa Rocky. orang. Rocky bela. Ya tapi kan Rocky nggak pernah jadi faktor menurut saya. Wush. Nggak ada Rocky ngomong. Rock, ini mumpung nggak ada Rocky. Emang enak kalau nggak ada Rocky, orang nggak ada. Enggak, tapi dari MUI nggak ada satupun. Iya, betul. Dari UN aja nggak ada. Oh ada, Syafi'i Marif. Iya, Syafi'i Marif bela, Ibu Musda bela. Ya udahlah, Iya. detail banget lu. Iya, kan dia nanya tadi sebut Lanjut Bang. Lagi seneng gua ini. Lanjut. Jadi mengalami serangan kanan kiri. Enggak, bukan serangan, ini pembelaan. Tapi Anda lihat metode opini publik itu yang coba Nah, di oke, kembali ke sana. untuk hegemoni ruang publik ini kan. ruang publik persidangan. Kembali ke sana. Makanya Anda kan bilang apa? Propaganda atau saya setuju dengan istilah propaganda. Karena memang propaganda adalah sebuah cara untuk mempengaruhi opini publik Hegemoni ruang publik. agar menerima apa yang ingin saya katakan walaupun saya tahu persis apa yang saya katakan ini misalnya bohong. Nah, saya merasa betul-betul timnya PDIP itu sekarang setelah merasa bahwa kelihatannya nggak mungkin dicegah. Ya, kalau semua berjalan dengan fair, pasti kena, Hasto. Pasti kena. Mengingat KPK itu sedemikian kuat bukti-buktinya sekarang ini. Ya, sekarang ini. Dan kenanya itu mestinya dari 2019. Persis. 2020 Bang. 2020. Awal. Ini agak dalam nih soal itu Bang Iswan. Nah, saya mungkin ke ini dulu deh. Tuh, Karena kan langsung Yudi. dibawa ke- Belum selesai Bang Ade. Nggak apa, saya rasa lebih menarik, lebih menarik. Iya. Saya bukan tersinggung ini. Maksudnya kalau emang nggak apa-apa. Nggak, biar nanti Muadi dapat penjelasan dulu. Nah, iya. Oke. Iya kan? Nah, ini kan selama ini kan di KPK berapa tahun kan Budi kan? Belum itu. Kau nggak bisa bedakan azan. Karena bahasa Arab dikira bukan bahasa. Pokoknya orang bahasa Arab bukan. Skakmat itu, Bu. Skakmat itu. Jadi, Saya paham pertanyaan apa. nah, jadi itu. Jadi Jadi selama di KPK ini kan lama. Ya, Baik sebagai penyidik, tapi pasti di ruang lebih besar ya. dari penyidik KPK secara keseluruhan itu. Ya. Ada nggak dirasakan intervensi politik itu? Ya nggak ada lah Bang. Hari ini ya Mana bedanya? semuanya terbantahkan oleh jaksa penuntut umum yang ya menuntut mendakwakan pada Hasto. Jelas sekali dua perkara itu Bang. Perkara suap seperti apa perbuatan-perbuatannya, ada uang dari Hasto ya kan, kemudian merintangi penyidikan, bagaimana kemudian akhirnya menyuruh Harun Masiku melarikan diri, ya merendam handphone gitu ya. Saya bingung karena kenapa ada pertanyaan benar, ada pertanyaan, kenapa sih Mas pada waktu itu dia merendam handphone? Karena waktu itu belum ada teknologi handphone ya, itu direndam masih bisa nyala. Handphone saya ini direndam masih bisa nyala. Iya. Sekarang iPhone 15 tuh udah bisa anti. Ya dulu makanya kamu pertanyaan kenapa sih Hasto? Oh, rendamnya supaya rusak.
ya kan? Itu. Tapi Nah, itu dilakukan nggak sih? ya dilakukan lah, makanya kan Mas Dawan. Nah, akhirnya penyidik ya merasa dia terintangi. Terintangin apa? Dia nggak bisa mendapatkan barang bukti handphonenya. Dia nggak bisa menangkap Harun Masiku sampai saat ini, gitu Bang. Jadi kan ketika kemudian dikatakan bahwa ini adalah politik, Bang, saya kan udah punya banyak pengalaman menangani kasus politik. Bukan hanya sekjen loh, sekjen saya pernah. Sekjen Abang dulu kan. Ternyata terlibat. Sekjen Nasdem, Sekjen Pak Surya Paloh dong. Iya. Ya, Abang belum kan Nasdem. Nah, terus kemudian Sekjen. Nggak, jangan sekjen Abang, menteri Abang. Karena Abang staf khusus Menkominfo dulu. Terus kemudian yang kedua Bang, ya ketua-ketua umum partai, semua narasinya hampir sama. Ini adalah politisasi, ini adalah politik. Tetapi KPK berhasil membuktikan dia tidak politik. Kenapa? Karena berhasil melimpahkan ke pengadilan. Kemarin kita tahu penyidiknya AKBP Rusak Purwobekti, kurang tuduhan apa terhadap dia? Ya. Bayangin seorang AKBP ya sampai Ibu Mega berbicara kalau nggak salah 3 kali nama dia. Bayangin padahal dia hanya Kasatgas. Di KPK ada berapa puluh Kasatgas gitu kan? Kita pun nggak tahu tadinya Rosa ini siapa kan? Iya. Saya pikir penyanyi lagu Tegar kan, ternyata penyidik. Makanya Bang, Iya. ketika di media-media AKBP Rosa Purwobekti, tapi fotonya saya. Gue lihat. Saya senangnya orang salah sangka. Iya. Nanti saya digebuk. Saya mau tanya satu hal. Gitu. Tadi. Nanti dulu ini penting. Itu bisa sampai ada bukti bahwa Hasto meminta agar Harun Masiku itu merendam tuh dari mana sih? Bang, KPK punya belum buka puasa. KPK punya kewenangan melakukan penyadapan. Ya. Ya. Itu dari penyadapan. Ya, dari penyadapan, makanya ada juga dari handphone, WA, kan KPK udah punya bukti yang kuat. Jadi ketika KPK hari ini mengatakan perbuatan Hasto ABCD, itu pasti ada dasarnya, Bang. Apakah keterangan saksi, apakah barang bukti, apakah alat bukti. Ya, dan kemudian ketika KPK melakukan pemeriksaan, ketika dikatakan bahwa ada tekanan dan sebagainya, ada CCTV kok, Bang. Ini contohnya, Bang. Bodoh. Yang ini. Iya, contohnya dia Jadi, korupsi. pernah ada di ruang pemeriksaan KPK. Anda tuh korupsi. Maksudnya, kan aku ada CCTV kan? Kan ketemu abang. Bang, dia nggak punya duit terus loh. Biasanya Orang paling yang pernah masuk ruangan itu gua kayaknya. iya, maksudnya contoh ya, Bang. Kan di situ ada CCTV kan? Iya, gua lagi video-videoin gini ruangannya. Tiba-tiba masuk dia, ngapain lu? Artinya kan tuduhan-tuduhan bahwa penyidik KPK melakukan intimidasi nggak ada, nggak mungkin, Bang. Saya nanya itu kenapa? Karena kan PDIP selalu mengatakan tidak ada bukti-bukti yang bisa andalkan. Nggak ada, Bang. Pasti ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi kan ketika Abang mengatakan bahwa sebenarnya ini kan sudah di tahun lalu. Ya benar, karena di tahun 2020 bahkan Bang Novel pun juga mengatakan hal yang sama. Penyidiknya yang saat itu ada melakukan penyidikan kemudian disingkirkan lewat TWK kan juga diperiksa juga oleh KPK. Ya, tinggal pimpinan KPK-nya yang belum diperiksa nih. Nah, Firly Bahuri nih, ya Tapi kan? lagi ditahan kan? Siapa? Firly? Firly sampai saat ini Udah tersangka tapi belum ditahan, ya kan? Itulah menarik. Nah, kembali lagi Bang bahwa tuduhan-tuduhan bahwa ini intervensi, ini pesanan bagi saya tuh merupakan hal yang biasa. Ya, tadi saya sepakat dengan Bang Ade ya bahwa itu kan supaya menggembirakan pendukungnya. Iya. Ya, tapi Masih kalau makan ego, kalau Jadi tuduhan pemerintah dalam konteks ini Prabowo, apalagi Jokowi kan? intervensi nggak mungkin ya? Ya nggak mungkin lah. Gimana cara mengintervensi Bang? Di KPK ya. Saya mau kasih tahu ya Bang, KPK itu orangnya kritis-kritis Bang. Wah pertarungan, nggak bisa pimpinan KPK dari dulu sampai sekarang. Kalau proses penegakan hukum clear, makanya saya katakan kalau saya pimpinan KPK saya kritik paling keras. Tapi kalau proses penegakan hukum nggak mungkin. Karena apa Bang? Karena semuanya punya suara. Penyelidik, penyidik, penuntut dan nggak bisa main-main Bang. Contohnya Bang paling nyata Formula E Bang. Nah, walaupun ada perintah untuk menaikkan misalnya ada perintah untuk menaikkan Bang Anies jadi tersangka, kalau nggak ada buktinya, nggak akan naik. Mau berapa belas kali ekspos, nggak akan naik Bang. Cuma gini Mas Yudi, saya pengen tanya gini. Ngomong-ngomong, Bang Iswan izin. Ada informasi dari masjid terdekat udah ajan. Alhamdulillah. Bang Iswan menghadap sini. Padahal lagi semangat-semangat. Silakan. Buka dulu. Mas tuh. Iya. Enggak, kita ngobrol terus. Masalahnya nggak percaya sama Budi aja, Bang. Bang izin Aku sama Budi Adiputro nggak percaya, kalau sama Budi Yus percaya. Gini, maksud saya gini, Mas Yudi. Ini kan kita harus pakai indeks.
Betul. ya, supaya kita melihatnya secara adil. Betul. Indeks 2020 ketika Jokowi jadi presiden, Firly ketua KPK. Ya. Ya, barangnya kan udah jadi nih. Betul, Bang. Nggak jalan. Berarti di situ ada investasi. Tidak bisa Intervensi. intervensinya hanya disematkan kepada Firly saja. Pasti dan kemungkinan besar, ya bukan pasti, kemungkinan besar Pak Jokowi bentuk intervensinya adalah mendiamkan. Mendiamkan Hasto akhirnya tidak di apa-apain karena mereka masih kompak tuh. Masih berkawan kan? PDIP-nya dengan Tapi Jokowi kan bentar. serba salah juga, Bang. Bentar. Tapi ya kan, Tapi ini saya punya karena saya pandangan meyakini soal gini, ini. prinsip saya itu tidak ada seorang pun maha benar. Tidak ada satupun institusi Saya nggak paham yang gimana juga tadi. maha benar. Sorry Pak. Sorry. Ya, gini. Argumennya gimana? Ini Firly. Iya, Firly udah jadi ketua KPK. iya di 2020. Ya, 2020. Presidennya Pak Jokowi. Ya. Kemudian Firly Hasto lah. dari PDIP. Ya, dan Firly lah yang minta agar KPK nggak usah diangkat lah Hasto jadi tersangka. Ya, itu karena kan ada perintahnya pimpinan. Firly itu. Iya, tapi kan pasti itu Pasti, bentuk gini loh. Maksud pasti Kemungkinan besar. kemungkinan besar. Ah. Kan ada keengganan dong Pak Jokowi, ya, karena ini Hasto sekjen dari partainya sendiri, Ya. tidak bisa dia meminta untuk penegakan hukum secara murni dan konsekuen supaya mestinya saat itu juga Harusnya maksud Abang ada proteksi dari Jokowi waktu itu. masa hanya seorang Firly bisa kemudian mencegah Hasto sampai kemudian di baru kemarin. Nggak mungkin hanya Firly yang bisa memproteksi Hasto sehingga Gini aja tidak nih, analoginya ditersangkakan pada waktu sederhana. itu. Kalau saya sering jalan sama Bang Zulfan, kalau orang mau ganggu saya, dia pasti ngitung. Tapi Bang saya Zulfan. begini. Jadi ikut sakit. Karena Belum selesai. Tadi gini, Bang. ini kasusnya politik. Enggak, tapi saya kan ada hukumnya. Nggak ada hukumnya nih, Bang. Nah, jadi gini, Bang. Alas toh. Jadi Moderator di dalam pun dipotong. undang-undang di dalam undang-undang maaf Bang. Di dalam undang-undang itu kan sudah jelas. Tapi hari ini lapor ya. Apa apa namanya? KPK itu kan bagian dari eksekutif, diubah lah ya. Tetapi dalam kewenangan penyelidikan dan penuntutan ya, itu mereka independen. Itu yang pertama, Bang. Oh, ada. Dan itu. ada. Makanya karena independen itulah, maka saya nggak yakin Presiden Jokowi akan kemudian mengintervensi. Dan contoh paling nyata adalah bagaimana Firly Balelo terhadap Jokowi ketika tes wawasan kebangsaan. Ketika Firly Balelo. Iya, ketika Firly menyingkirkan 75 orang pegawai-pegawai terbaik gitu ya. Termasuk saya gitu ya. Oh, ada tuh disingkirkan. Iyalah, oleh Firly gitu kan, masuk Bang Novel Baswedan ya kan. Iya, iya. 75 orang disingkirkan ya. Itu kan presiden, saya ingat. Hari pertama hari kerja setelah libur lebaran, presiden pidato. Saya ingat 2 menit pidatonya. 75 orang ini jangan dipecat. Ya, Dia bilang ada videonya. Iya, iya. Jangan diberhentikan. Ya kan? Mereka istilahnya diberikan pelatihan saja gitu. Tetapi Firly nggak mau. Oh. Firly malah langsung cepat-cepat mengeluarkan surat perintah pemecatan, Bang. Iya. Dan kemudian, ya, ini jujur ya, akhirnya kan presiden ya sudah mengeluarkan perintah, ternyata Firly kemudian, ini baru saya ngomong sekarang nih, Iya. di Bang Dufan, dulu belum pernah nih ada kejadian. Ini penting nih. Eksklusif ini. Eksklusif. nih. Ya, kutip Ya kan? nanti. Nanti kita potong. Presiden Jokowi ya begitu udah pidato kan beliau kan tegas gitu ya, wah kan nggak mungkin pidato lagi, Firly lu kurang ajar gitu kan, nggak mungkin ya kan, ya udah. Tapi akhirnya kita lihat bagaimana kemudian Kapolri pun yang melihat perintah dari Presiden Jokowi tidak diindahkan oleh Firly, yang artinya Firly tentu, nah kalau ini saya sepakat, Firly nggak sendirian, pasti ada backingnya Firly di sini. Ya, itu. kan? Nah kalau itu nanti gitu kan. Nah jadi akhirnya kita yang ini diselamatkan gitu kan, dan ada kutip gitu kan, akhirnya dibawa ke Polri ya, artinya karena mereka tahu bahwa orang-orang ini berintegritas, dan Firly itu kejam loh, dia membuat 57 orang yang diberhentikan ini adalah merah, nggak bisa dibina, Bang. Emang kurang ajar sekali gitu kan. Merah nggak bisa dibina, jadi nggak bisa nyari kerja kemana-mana gitu. Itu sebabnya. Oh, nggak bebas lingkungan gitu dong, kayak zaman dulu ini dong. Gitu. Nggak lolos Nah, litsus ya. Jadi kembali lagi, Bang, bahwa Firly itu nggak dekat dengan Jokowi.
Firly itu nggak punya hubungan khusus dengan Jokowi. Kalau ada Bang, pasti sudah merasakan ketika di KPK, gitu kan. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya kita melihat ya Firly kan seperti ya sangat berambisi ya. Ya bagaimana dia kemudian akhirnya menjadi pertama kali dalam sejarah ketua KPK menjadi tersangka korupsi, gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga ya kembali bahwa ketika Firly tidak menaikkan Hasto dari tahun 2020 sebagai tersangka, ya kemudian sampai kemudian terakhir dia diberhentikan ya karena dia terjadi tersangka korupsi, ya yang menikmati kan Hasto. Nah, jadi kenapa sekarang Hasto teriak-teriak ketika dia sudah menikmati 5 tahun sebelumnya? Iya. Nah, Baru bicara kriminalisasi sekarang. Baru bicara kriminalisasi sekarang. Karena tadi di persidangan ngomong lagi dia. Panjang lagi orasi, Bang. Nggak masalah, Bang. Jadi Dia udah orasi. Orasi. Apa ya maksudnya inilah. Jadi gini, Iya. memang itu adalah pembelaan orang gitu kan. Apa ketika Wajar dia aja. ketika dia kemudian membela diri kan hal-hal yang wajar ya, Bang. Iya, Baik iya. itu hukum maupun pidana. Karena kan ya nggak ada orang, sebenarnya nggak ada orang mau siap masuk penjara. Ya kan sebelumnya dia mengatakan siap masuk penjara, tapi ternyata minta penangguhan penahanan. Gitu, Bang. Itu sama juga dengan diminta laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Aduh, Cuma gini, jangan Bang. lagi, Bang. Ini saya kembalikan soal ke intervensi. Tadi Bang Julpan dulu tadi kan dulu. Ya gini, Ya. proses Firly menjadi ketua KPK kan saya tahu. Karena saya di Komisi 3. Abang yang pilih ya? Nah, gimana? Semuanya pilih-pilih, Bang. Itu gimana, Bang? Wah, Abang harus tanggung jawab ini. Nanti dulu. Nanti dulu. Kalau ini lagi keluar juga, Bang. Udah buka. Ini menentang hilirisasi. Jadi gimana ceritanya gimana, Bang? Jadi kan Pilihnya. kita tahu bahwa kita harus memilih beberapa orang. Fit and proper test sudah berjalan. Bang. Anggurnya boleh saya minta, Bang. Iya, iya. Ya, betul. Betul, Bang. Ya. Nah, kemudian yang mengorkestra soal Firly menjadi ketua ini kan udah pasti kan yang paling depan kan fraksi PDIP. Nah, ketahuan kan sekarang benang merahnya. Ya, memajukan Firly itu PDIP. Ya, PDIP kemudian kan kita tahu siapa yang mengendalikan fraksi. Ya udah pasti sekjen kan. Kalau di organisasi politik kan gitu. Belum ada nih. Ya di atas Belum ada di mana-mana. di atas sekjen ya pasti ketua umum. Ya. Ya. Iya kan? Nah, jadi kalau kita lihat di situ bahwa memang Firly ini nggak bakal dengar Jokowi. Betul, cocok, Bang. Nggak mungkin. Dia jalan sendiri. Jadi kemarin Karena bukan jasa Jokowi dia menjadi ownernya. Ya, bukan jasa Jokowi dia jadi ketua KPK, tapi jasa PDIP. Kemarin Bang, Di sini adalah Hasto sebagai sekjen. waktu saya ketemu Pak Jokowi itu sempat ngomong kayak gini. Kalau saya memang mau mempenjarakan Mas Anies, katanya, saya pakai kejaksaan aja, pasti masuk itu. Kalau KPK agak susah. Agak sulit. Agak sulit Bukan katanya. agak sulit. Pak Jokowi ngomong gitu. Iya, agak sulit Terus gue bilang ditambahin sama Ari. berarti nggak bisa kan? Itu saya bilang sama Mama ya. Jadi ketika KPK ya, ketika Hasto dalam podcast mana mengatakan bahwa Jokowi ingin mentersangkakan Anies, saya tertawa terbahak-bahak mendengar podcast itu gitu. Nah, ini saya mendengar satu cerita. Ya, masih saya bilang, kenapa, Bang? Karena yang minta ya, yang terkait yang ingin Anies naik itu adalah Ada Firly, host Bang. 3 nih. Ya kan? Itu adalah Firly. Makanya kenapa Terlepas pilih sama dengan Jokowi apa enggak itu Ya, urusan lain. karena Firly Udah jangan dipaksain. Karena Firly ya ketika dia ingin Anies naik ya Naik sebagai apa nih? tersangka ya kemudian naik, Bang. Iya, tapi kan ditolak sama anak buahnya. Kita tahu ada deputi penindakan Bang Karyoto, ada Bang Endar deputi penyelidikan. Karena nggak ada buktinya kan? Karyoto Polda. Ya, dan kemudian nolak, waktu itu ya, nolak. makanya kenapa kan disingkirin Karyoto sama Endar. Ya kan kita akhirnya rame kan? Kalau misalnya Jokowi yang ingin minta Ya, Anies naik. naik. Ya kan? Ya tentu kalau misalnya dikatakan bahwa Pak Jokowi dekat dengan polisi pasti setuju dong. Iya. Ya kan? Iya. Ya kan? Tapi kan enggak. Nah, justru menarik berkata Abang, kenapa Firly ngotot banget Anies naik, tapi kemudian Hasto malah mengatakan kita Jokowi. Ya kan? Waktu podcast kemarin. Sorry, Firly Iya. ingin agar Anies naik tuh kenapa? Nah, itu kita nggak tahu. Oh. Ini masalah kompetisi elektoral, Kan Bang. biar Ganjar lawan Prabowo aja Bang. Nah, kalau itu gimana kalau bukannya Prabowo? Karena ini logika politiknya. politik. Memikirkan lawan berat di kompetisi. Karena dia lebih percaya baik. kalau lawan Prabowo menang. Oke.
Waktu itu kan surveinya Ganjar tinggi. Dan Jokowi masih ada di belakang Iya. menjawab. Jadi Prabowo udah terbukti kalah 2 kali pilpres. Iya. Jadi formula paling mudah secara atas. Formula mereka yang udah teruji 2 kali menangin pilpres lah. Iya, udah ngerti lah Prabowo. Jadi kan. dia itu nanti Anies tuh akhirnya gagal menjadi tersangka. Ya, karena emang nggak ada buktinya. Jadi ada pihak-pihak lain di KPK yang mengatakan enggak. Oh iya, karena tegas. Karena tegas. Kita Kan potong. saya bilang, makanya kenapa saya masih saya percaya dengan KPK saat ini. Ya, bahkan sampai ketika zaman Firly pun anak buahnya ketika diminta untuk naik, nggak mau naik gitu ya. Expose. Ya ketika expose gelar perkara, emang karena nggak ada, mau belasan kali expose pun, ya kalau emang buktinya Pak Anies, Bang Anies tidak naik, ya nggak akan naik gitu kan. Seperti itu Bang. Jadi maksudku ini sepakat dengan yang Abang katakan tadi. Jadi kan kita ini puzzle-puzzle kan. Puzzle Abang di DPR, puzzle Ya, aku di... karena saya ini gini, Ya Bang. sempat mendengar ketika ditanya Pak Jokowi itu ngomong, ngapain kita penjarakan Anies, tersangkakan Anies? Itu kan gendang orang, masa kita menari di gendang orang lain? Dia menyebutnya genderang orang. Genderang orang. Dia kan. Berarti Iya, kalaupun iya, itu iya, iya. Firly dan backup politik di belakangnya, Pak Jokowi merasa berbeda dengan genderang Iya. atau backup politiknya Firly itu dong Bang? Iya. Pada waktu itu. Ya beda-beda. Kan udah beda sejak pemilihan Kapolri kan. Jadi ketika saya bertanya tadi di belakang Firly siapa? Saya nggak tahu, tapi kan jawabnya beliau. Nah, iya beliau menjawab. Kan memang udah beda sejak pemilihan Kapolri. Abang gitu. gitu ya? Iya kan? Enggak, kita minta pendapat pakar hukum dulu. Iya, iya, ya, iya. ini, Bang, Iya, apa? betul, setuju. Oh iya. Ya, cocok. Ini terlalu politik nih omongan dia. Iya, iya. Ya kan kita harus kembalikan ke langit lagi nih, Pak. Enggak, tapi Ya. mumpung Balik ke lagi kita, masih kita. dibenerin Iya. soal bahwa Firly itu dekat sama Mega itu dari mana tuh Bang? Hah? Mungkin bukan Mega. Ya dari Budi Gunawan lah. Ini live nih, ini live nih. Iya, live ini, Bang. Ya memang. Ada baru lagi. Loh kan yang Polri kan Pak Budi Gunawan. Ini yang saya bilang tadi pecah kongsinya sejak pemilihan Kapolri. Oh gitu ya. Iya. Pemilihan Tapi Kapolri kan yang dulu apakah ya. dalam proses itu Budi Gunawan terlibat kita kan nggak tahu. Iya, iya. Kalau ditanya proses kenalnya ya pasti dari mana? Ini bicara proximity ya. Iya. Bicara jalur nih. Silakan. Ahli hukum dulu, ahli hukum Bang. Ya bang, abang. Gimana melihatnya Bang? Abang kan melihat dari lebih luas lagi nih bang soal intervensi politik ini. Abang kan pengalaman. Nah, Abang pengacara memang ada intervensi, nangani kasus atau apa. kalau buat orang awam nih Bang, cara beda ini gimana? Kasus Enggak, saya yang pikir intervensi sih, politik sama yang Di bukan. tempat-tempat tertentu intervensi itu selalu ada ya. Iya. Apalagi di pengadilan ya. Ya. Kalau udah bicara pasal berarti udah Hepeng. ada nominal ya. Tapi kalau di dalam pemerintahan Prabowo sekarang ini saya pikir belum kelihatan kalau Prabowo itu diintervensi. Kalaupun dia bilang hidup Jokowi itu hanya bahasa-bahasa Keeping the menyenangkan balance. lah, iyalah. Nggak ada beban dia. Kalau dia sudah mengucapkan itu harus mengikuti kemauannya Jokowi. Nggak ada itu. Nah ini dia berjalan itu semua mulai satu persatu dibersihkan. Saya pikir itu memang janji ketika dia kampanye dulu akan ditunjuk, dan sampai kemarin pun dia masih berjanji bahwa koruptor itu akan saya buatkan di satu pulau, akan saya buatkan gedung yang memang dia tidak akan bisa pulang malam. Artinya ada keseriusan. Nah cuman kan kita baru bicara 150 hari nih. Betul, Bang, Ya. Jadi kalau kita bilang wah Prabowo diintervensi, Prabowo di bawah bayang-bayang Jokowi, saya pikir enggak lah. Dia hanya bagaimana pelan-pelan ini berjalan gitu. Nanti baru setelah 6 bulan ke depan kita lihat baik itu yang ada di KIM, di Koalisi Indonesia Maju, satu-satu itu akan dengan sendirinya nanti akan terpreteli sendiri. Ya. Nah ini berjalan walaupun memang lingkarnya itu masih banyak yang belum bersih dan terindikasi mereka masih pada nyimpan uang haram. Tapi ke depan ini saya yakin beliau orangnya konsisten dan sportif gitu. Apa yang diomongin itu akan ditunjukkan. Tinggal kapan. Itu aja. Sabar. Dan kalau mau intervensi ya Pak ya, kalau mau intervensi Pak Prabowo seperti kata Pak Jokowi tadi akan lebih mudah menggunakan instrumen lain seperti Polri ataupun Kejaksaan yang langsung memang berada di bawah Presiden. Jadi kalau dibanding KPK itu panas Bang. KPK itu panas. Karena dia pegawainya kritis dan pegawainya dari macam-macam. Ada kepolisian, ada kejaksaan, ada pegawai internal KPK, ada PNS.
Nggak bisa orang menguasai satu aja, misalnya dari kepolisian, dari kejaksaan, bisa ngatur KPK, nggak bisa. Ya kan, misalnya Stakeholdernya banyak ya Bang Yudi ya? Stakeholdernya banyak. Ya. Nggak satu komando. Tadi saya katakan, walaupun di KPK ya orang-orang kritis tersingkir, hanya tinggal beberapa orang baik yang masih berani ngelawan. Tapi ketika disuruh untuk kemudian merekayasa kasus, membuktikan ini ada, nggak berani Bang. Nggak berani Bang. Gini Bung, tapi belum sampai ke sana kita. Artinya 150 hari ini beliau juga belum pernah menyinggung nama KPK. Betul Bang. Bahkan 9 Desember kemarin Pak Prabowo kan nggak datang kan ke KPK. Jadi saya pikir Pak Prabowo nggak inilah. Ini akan berjalan seperti air nanti. Iya. Nanti siapa yang memang mengalir seperti air, nanti siapa yang memang kotor dia tersingkir sendiri. Betul. Saya pikir saya yakin nanti. Saya pikir Pak Prabowo itu nggak fokusnya itu lebih ke inilah pembangunan, pertahanan. Ya, kalau penegakan hukum silakan lah masing-masing gitu kan. Yang Ngapain penting, juga ya? Iya ngapain kan? Jaga independensi lu lah gitu kan, itu Iya. aja. Meskipun kalau kita lihat pakai instrumen kejaksaan, ini kan 100 hari ini kan juga kelihatan bold dan agresif sekali. Di awal Tom Lembong pakai instrumen kejaksaan. Yang terakhir kita terakhir Pertamina kita lihat Big Fish. Kalau kita ingin melihat bagaimana komitmen Pak Prabowo dalam penegakan hukum, itu yang paling sohi kita bisa vonis bagaimana komitmen Pak Prabowo antara apa yang dikatakan retorikanya dengan apa yang Kalau KPK agak sulit. Kalau KPK agak sulit karena ini Bang Yudi ngerti banget stakeholder terlalu dalam. Bisa megang-megang ini, wah nggak bisa. Iya kan? Nggak ada orang yang bisa megang semuanya. Iya betul. Bener kan, berarti Pak Jokowi benar ngomongnya Iya. ke kita tuh nggak bohong-bohongan. Nggak, itu benar. Jadi Bener kalau kan? Benar. kalau menurut aku Bang, ini aku agak setuju sama Bang Ade. Ini pakai metode opini ruang publik, kuasai hegemoni ruang publik sehingga ruang publik lah vonis dari ruang publik yang bisa mengintervensi dan membuat hakim yang ada di peradilan, memimpin peradilan itu bisa goyang sehingga bukti-bukti bukan jadi faktor utama. Kesalahan, Iya nggak? kesalahan PDIP itu, kesalahan Percuma kita PDIP. didik selama ini. Iya, gak percuma kita didik. Jadi bahkan menguasai Firly pun, Nah. menguasai Firly pun ya, kan nggak bisa juga menaikkan. Betul. Ya karena bahkan menguasai ketua ya kan. Bahkan Firly sekalipun. Bahkan Firly sekalipun. Katanya ada kebuli Bang. Gak ada. Tadi kan ditanya kau mau makan nggak jawab. Ini benar Gitu, kebuli oke. lah. Ini lagi Kembali show ya, kasih maaf. nafsu. Oh iya iya. Makan nanti ini. Oh iya iya iya. Iya. Saya Tolong diedit ya. nggak bisa di live. ini Pak. Ini live. Bisa diedit ya. Itu yang ngomong bukan saya ya. Enggak. Nah, saya justru ini bagus sekali penjelasan barusan itu. Nah, ini yang tidak disadari oleh PDIP. Kotak Pandora kebuka. PDIP itu menyangka bahwa benar dia bisa menguasai opini publik. Ya. Dengan cara apa? Dengan bicara bohong terus. Dia tuh seperti percaya kalau kebohongan ini terus kita ungkapkan, orang kemudian akan percaya. Nah, masalahnya kan ketika dia berbohong, ada pihak-pihak lain yang membantah. Ada pihak-pihak lain yang memberikan informasi yang sama sekali berbeda. Ada bukti-bukti lain yang menunjukkan Bicara sebaliknya. PDIP ini orang pasti bilang ini karena suara PSI ini. Enggak iya, tapi selama ini cukup sukses kok. Tapi ini Bang, betul Bang. Bang, kalau yang bantah Bang Ade Armando menang Hasto, tapi kan yang bantah kita semua mata-mata penyidik KPK. Betul. Novel Baswedan, Itu. Yudi Purnomo, Praswat Nugraha, Nah, itu yang saya mau bilang. Julpan Linda. Ini yang saya mau bilang. Ini mereka sering beda Bang. Ini baru sekali ini sama. Iya. 10 tahun beda terus. Kali ini akur nih. Dia sama siapa? Tapi apa? Oh, aku terus enggak, tapi maksudnya itu Bang, benar. Enggak, kita tuh nggak pernah beda dalam artian oposisi berseberangan enggak. Dulu kan Kani dari Taliban kan dari Tanah Abang Apa? dulu. Pro TWK katanya dulu. Pro TWK atau apa? Tes wawasan bahasa enggak tapi pernah komen kok beliau. Iya, iya. Kan di Taliban Itu bahkan itu dari Seregar. Taliban dulu. sekarang kan. Itu Denny Seregar. Taliban. Satu channel. Nah, ini salahnya di sana. Lanjut aja Bang Ade, Bang Ade. Ini Bang, lama-lama hiraukan. Bercanda Bang. Abaikan kan? Abaikan. Fokus. Nggak, di- kembali ke tadi. Opini publik. Kalau opini publik. Betul kan? Yang bersuara itu kan banyak. Iya, betul kan. Apalagi ketika sekarang sudah sampai ke tahap pengadilan. Iya benar. Ketakutan PDIP itu adalah kenapa pengadilan jangan sampai terjadi.
Karena kalau pengadilan sudah terjadi, maka kesaksian-kesaksian ini akan muncul di sana. Dan nggak bisa dibantah sebagai sekedar omongan-omongan, omon-omon gitu. Kesaksian yang bertolak belakang dengan saksi yang udah diperiksa oleh KPK. Iya, kan nanti yang akan bertolak bicara belakang di situ. dengan Omongan Hasto. Omongan Hasto. Dan bahkan saya membayangkan, nih correct me if I'm wrong ya, itu akan kemudian membawa nama-nama lain karena saya yakin proses keberhasilan menyelamatkan Harun Masiku selama 5 tahun dan menyelamatkan Hasto selama 5 tahun itu pasti membawa nama aktor-aktor lain. Nah, bayangkan kalau di pengadilan sampai mulai disebut nih, iya saya memang tahu bahwa si ini datang kemana, kayak tadi cerita-cerita tadi kan, ya. karena dibuka di pengadilan ya. Akan dibuka di pengadilan. Dan PDIP nggak bisa bilang, oh itu Ade Armando yang ngomong. Enggak, yang ngomong orang-orang KPK. Itu yang paling bagus kan di pra-peradilan kemarin. Untuk pertama kalinya tim hukumnya KPK kan datang dan ngomong secara persis, secara sangat detail. Pra-peradilan Hasto. Pra-peradilan Hasto kemarin kan datang tuh. Persis Yang pakai, dakwaan sekarang. yang bahkan yang pakai jilbab itu nggak disebut namanya tuh. Cuma disebut tim hukum. Ini orang ini siapa namanya kita nggak tahu. Tapi Canggih. bukan canggihnya, detail. Artinya kan canggih itu bukan secara intelektual dia jago gitu enggak. Jangan abang terjebak di sini. Oh gitu ya. Tapi kalau ini, Bang Ade, Ya. kalau saya ngelihatnya kasus Hasto ini ya sudah menjadi satu realitas Ya. bahwa Ya, ini Bang. tidak bisa dibendung dan Ya. pasti dilepas oleh Betul, nggak bisa dibendung. Prabowo, udah nggak bisa gitu. Jadi semua tidak punya lagi, bahkan pihak yang ingin sekali membela Hasto supaya bebas itu juga tidak kuasa lagi untuk menolongnya, membentenginya, ya kan? Jadi menurut saya sih Hasto tinggal membuktikan kalau memang dia tidak bersalah ya buktikan saja di pengadilan. Sudah tidak ada lagi dalam tanda petik tidak ada lagi gunanya untuk membawa narasi ini ke arah politik dan lain sebagainya. Bang Iswan, aku mau nanya, sampai kapan Bu Mega percaya bahwa apa yang dilakukan Hasto selama ini memang adalah kejahatan korupsi, kejahatan pidana korupsi, Bu Mega bukan udah politisasi? Bu Mega udah putus asa, udah nggak ngomong lagi, sabuduk deh. Oh gitu. Ini Dia udah kan no ini comment ya. sekarang. Setiap elit politik itu selalu mengatakan bahwa kita menghormati, menghormati proses hukum. Kecuali ini. Ini kan enggak. Nah, jadi jadi gini, hati-hati. Ini enggak loh, Bang. Mau itu Bu Mega, mau itu Pak Jokowi, mau itu Pak Prabowo, itu nanti diuji oleh pernyataan mereka sendiri ketika kasus ini menimpa dirinya atau menimpa orang-orang dekatnya. Misalkan gini, ya sekarang presidennya Prabowo. Apakah Prabowo konsisten dengan ucapannya untuk soal pemberantasan korupsi? Kalau misalkan ada 1 dari 4 penjuru utamanya nih, kita nyebutnya tuh kayak media apa tuh, 4 penjuru utama atau ada 4 don di sekitar yang konon sangat menjadi confidante. Misalkan ini kena Satu aja. satu misalkan. Nah, kalau misalkan itu kemudian Pak Prabowo tetap tidak mengintervensi dan itu bergulir, kasus hukumnya bahkan bukan orangnya yang penjuru utamanya, tapi mungkin orang dekatnya. Ya kan? Misalkan contoh kasus CSR Bank Indonesia. Yang salah satu diantaranya adalah kader Gerindra misalnya. Siapa, Bang? Ya kan? Atau kader, ya tinggal dicari aja karena komisi berapa Bang yang membidang 11. Ini pertanyaan ini jangan dihiraukan. 11. Tapi dulu waktu Pak Edi Prabowo ditangkap juga nggak ada dan pembelaan yang pengakuan anggota DPR itu ya semua di anggota DPR komisi tersebut itu mendapatkan CSR itu Bang. Ya kan? Tapi apakah kemudian itu diintervensi atau tidak? Kok sampai sekarang itu kasus B itu seperti tidak bergerak? Enggak juga. Ada, Bang, kemarin diperiksa kok. Mulai satu-satu kok dia. Udah. Kemarin digeledah rumahnya. Senayan udah dimulai dia. Ya, nanti kita uji lagi. Orang kasus Hasto aja perlu 5 tahun ya kan? Iya. Karena pasti ada yang dompleng. Sekarang udah nggak ada Firly, Bang, aman, Bang. Maksudnya gini, kembali ke Mas Yudi nih. Saya bilang, saya gini.
tidak ada satupun manusia yang maha benar. Betul. Tidak ada Iya, satupun betul, Bang. institusi yang juga maha benar, Bang. Betul, Iya. cocok. Artinya KPK juga ada ruang. Tinggal intervensinya itu apakah low, middle, atau di topnya. Iya. Intervensinya itu bisa macam-macam. Bisa intervensi kekuasaan, bisa intervensi uang. Faktanya kan sudah terjadi. Beberapa penyidik KPK ya kena juga ya kan. Ya, tapi nggak mempengaruhi kasus bang, kasih tidak mempengaruhi kasus. Tinggal kita. Ya, jadi dia. Nah, saya mau melanjutkan. Makanya tadi bang, ketika mereka menerima duit, ya mereka menerima duit aja. Tidak ada mereka kemudian mempengaruhi kasus sebagainya. Tapi tadi saya katakan bang, Iya. ya memang di KPK itu unik. Kayak bang, bisa mempengaruhi middle atas. Beda. Jadi misalnya Pak Prabowo, pasti Pak Prabowo kan udah banyak orang-orang paham lah. Dia pasti punya ahli-ahli dia. KPK ini barang panas Pak. Misalnya, pasti kan udah Betul, kalau itu Pak, ya. kalau Bapak kemudian misalnya membantu, misalnya ya Pak Hasto misalnya, Pak, kita memegang atas, bawahnya Pak nggak bisa kita pegang Pak, iya kan? Kalau tiba-tiba bawahnya ngomong, ya kan? Kami harusnya menahan, tapi diintervensi, wah orang KPK, mereka langsung depannya wartawan langsung ngomong kami diintervensi, wah mau taruh di mana? Pasti maksudnya Barang liar nih kan. barang liar, kalau mau nggak bisa. Dan ketua KPK sekarang bisa diandalkan lah ya. Ya kalau Pak Pastio saya paham lah. Iya. Walaupun orangnya ini ya kalem ya. Iya. Kalem tapi bisa ini. Tapi sekali lagi Bang, kalau misalnya benar KPK nggak mau benar dan sebagainya gitu, ada pungli dan sebagainya. Tapi kalau intervensi kasus Bang, di sini kayak ini berat gitu. Megang bawah ya kan, atas nggak bisa. Kan? Nah, megang tengah, atas bawah nggak bisa. Megang semuanya nggak mungkin. Saya setuju dengan Mas Iya. Yudi. Maksud Iya. saya kan unsur utama dalam hukum pidana itu kan pembuktian. Betul. Ya, pembuktian itu ada berapa? Buktinya yang diperlukan kan Lima KPK bukti. biasanya Dua alat 5 bukti. alat Kalau bukti. minimal dua, Minimal sepakat. 2. Sepanjang yang saya amati Bang, KPK ini yang paling mendekati sempurna unsur pembuktian dalam hukum pidana itu KPK Bang. Dia nggak apa ya, nggak serta nggak mudah menentukan seorang tersangka Nggak mudah. kalau dia tidak cukup alat buktinya. Gitu. Makanya kalau OTT langsung tersangka kan? Oh iya, kalau Basah itu itu, Bang. basah. Makanya kami juga pernah Bang, pimpinan itu akhirnya voting 3-2 misalnya. Karena saking ini ya, apa namanya, tipisnya gitu ya. Tapi ya nggak masalah kan, voting juga nggak masalah gitu. Bang Yudi, berarti saya kembali ke kasus Hasto nih. Ini 5-0 loh Hasto. Nggak. Nggak ada satupun dissenting opinion. 5-0. Serius Nggak, lu, yang Bang? dulu Iya, Bang. kan Semua- semua ngomong. Semua pemimpin tanda tangan. Tanda tangan semua. Bang, yang dulu yang di Zaman PTIK Firly. katanya PTIK itu gimana dulu? Ya itu yang harus telusuri kan kemarin KPK waktu pra peradilan saya kemarin sepakat sama abang ya, semua jelas tuh di situ proper, termasuk PTIK ya kan, ada Hendy ya kan, nah Hendy siapa, nah itu harus telusuri kan. AKBP Ya itu, nah sekarang kan masih ada satu sprindik KPK yaitu Harun Masiku Bang. Dengan satu pelindung itu kan bisa kayak Bang, Pak ya, bisa mengembangkan kasus kan. Nah seperti itu. Jadi kita harap benar ini jangan, supaya tadi jangan sampai banyak fitnah-fitnah ya, nuduh orang intervensi dan sebagainya, tapi nunjuk satu tangan tapi 4 tangan ke mereka. Kan begitu. Cuman gini Bang Yudi, dalam beberapa kasus Bang Zulfan, ini abang lawyer pasti tahu tuh. Intervensinya kalau KPK tidak bisa, itu lewat intervensi pra peradilan. Oh itu kan di luar Dalam betul be- Bang. ya, Kalau itu dalam ya beberapa ya paham Bang. kasus, itu lebih maksudnya mungkin. dalam bingkai hukum Iya. nasional dan hukum positif kita, intervensinya tuh lewat pra peradilan. Makanya kemarin waktu kasus Hasto itu saya tunggu. Kalau dia menang pra peradilan, ya berarti selesai. Ya, Diskusi artinya ini ada intervensinya jelas bahwa oh ini intervensi dan ada Iya. negosiasi. Selain Cerdas, Bang. kemenangan gubernur DKI yang menjadi sesajen untuk Bu Mega, Prabowo memberikan kebebasan terhadap Hasto. Tapi saya surprise juga. Ih, ditolak, ini berarti bareng jalan nih Bang. Berarti negosiasi di belakang layar. Artinya intervensi kekuasaan di tidak belakang melakukan layar proteksi apa-apa ya, Bang? menguntungkan teman-temannya Mas Yudi di KPK Bang. Makanya saya kadang-kadang ngomong, ya berarti Hasto tidak lebih hebat dari Paman Birin dan dari apa namanya Prof Edi OS. Karena mereka menang. Oh, Prof Edi menang pra peradilan ya, Menang Bang? berapa? Kalau Paman Birin. kalau Prof Edi kasusnya apa? Ya kasusnya apa? Gratifikasi Bukan, maksudnya orang dekatnya. Dia memang. Proper. Anda anggap keputusan itu layak? Kenapa? Ya, Keputusannya saya layak? kalau hakim udah memutuskan mau gimana? Oh, Ya, iya. bisa udah dikomentari berat lah ya. kita. Tadi post factum aja Bang, post factum. Iya, Post factum menurut Abang layak apa enggak Prof Edi di Ya menang sekarang kan pra-per?
bukan di itu kan boleh KPK kapan mau naikin lagi kan kalau lapor itu kan hanya menggugurkan. Jadi kasusnya Hasto itu kan juga si Jan Farid kan akhirnya rumahnya juga digeledah ya. Itu. Artinya akan coba-coba dengan uang sekian mau mengintervensi supaya Prapitnya ditolak. Nah itu pertanyaanku bang, Pak Apa Mona, hubungannya? itu kok bisa ada nama Pak Jan Farid tuh gimana dalam semesta kasus Galaksi Bima Jan Sakti. Farid itu dengan PDIP itu dekat. Oh gitu. Kan kantornya Megawati Institute kan di Iya, di lantai 2. Lantai 2 tempat Megawati Jan Farid. Institute. Di ini proklamasi ya? Ya. Di Talang. Ya, Jalan Talang. Emang Bang Julfan ini paham ini ya, ini yang ini. Terus Lah ini orang PDIP. linknya betul. Bang Zulfan dulu itu PD. baru, itu Iya. baru. Ini baru. Nggak, tapi sebagai seorang pendiri kan Anda Iya. ikuti terus. Dulu Bang Zulfan kan PDI Perjuangan, Bang Ade sekarang PDI Pergaulan. Bentar lagi PDI per orang. Kalau Bang Ade itu pasti akan bilang bagus kalau Nggak, gini. merugikan PDIP. Ini dulu nih penjelasan. Kalau Bang Ade PSI per orang. Ini dulu. Karena kaget juga tiba-tiba kenapa ada Pak Yan di situ Geledah. dalam Ya, jadi, semesta ini. Memang itulah kelebihan KPK kan. Ya, artinya dia punya informasi yang sedemikian rupa sehingga ketika mau diadakan transaksi di lapangan golf Pondok Indah, Oke. ya kan? Nah, antara hakim, mantan hakim yang mau menjadi broker, ya, Markus nih. Markus, ya, dengan Jan Farid, ya, dan yang mewakili Hasto. Ya. Ternyata yang mantan ini tidak muncul. Kok bisa? Bukan begitu kan? Kok bisa begitu Bang? Nggak muncul. Makanya nggak tahu. Nggak tahu transaksi kan terjadi. Makanya batal transaksi. Baru kali ini. Bocor berarti. Bocor, dikejar ke rumah Jan Farid digeledah. Oke. Dan kan ada uang yang diambil kalau nggak salah ya. 2,5 M. Cash ya. Ya, cash. Mungkin uang itu ya. Itu untuk kasus ini Bang Mona. Ya, mungkin, Penolakan karena uang pra itu- peradilan itu. Oh, waktu itu lagi pelapor ya, kayak Uang itu pelapor ya, lagi pelapor yang pertama. Udah dibungkus rapi. Hal ini bisa dimasukin dalam persidangan atau jadi materi persidangan nggak Bang Yudi? Kayak Ya. gini-gini nih. Ya Pak yang terbaru kayak gini nih. Harusnya proses bisa ya. ini kan obstruction of justice Cuman juga kan. kita nggak tahu nih penyidik KPK waktu menggeledah Jan Farid pakai sprindik apa? Iya. Sprindik Hasto atau sprindik Harun Masiku? Ya, kan misalkan ada 2 sprindik saat itu. Ini kasus 2 nih kan. Teknis itu. Kalau misalnya nggak dimasukin pakai sprindiknya Hasto, nggak dibuka di sini. Karena buat apa juga kan? Tetapi kalau pakai sprindik Harun Masiku, tentu bisa untuk mengembangkan. Oke. Ya kan? Nah, aku mau nanya ke Bang Zulfan nih, Bang. Lagi-lagi Bang, Bu Mega Siapa kan yang masih nanya? Siapa? percaya nih bahwa ini Ikutin aja lah maunya dia. politisasi hukum segala macam. Sampai kapan Bu Mega punya standpoint itu dan bisa berlaku seperti sahabat Abang Surya Paloh yang ketika Pak Joni Plate digaruk sama beliau itu Kita hormati. proses hukum digantikan dengan PRT. Secara politik bisa Terima kooperatif. nggak? Anda membayangkan kalau sampai Hasto itu dinyatakan bersalah, apa yang akan dilakukan oleh Megawati? That's the question. Begini, Nah, ini Kalau sebagai kok- orang yang paling dekat dengan Bu Megawati. Ya, kalau ya, ya. kita bandingkan Surya Paloh dengan Mbak Mega ini kan jauh. Surya Paloh ini masih dominan rasionalnya itu tinggi, kuat. Mbak Mega kan emosional. Termasuk Billy Anies juga rasional loh waktu itu. Kenapa? Dia nggak bela Anies. Mana dia bela Anies? Dia mencalonkan. Dia mencalonkan Anies, milih Bukan Anies bela jadi ya? capres, Bukan bela, milih dia Anies hanya jadi mendeklarasi capres. mencalonkan Anies. Nggak ada pembelaan dia ke KPK. Kalau surveinya Anies naik, baru dia bela Anies. Hah? Kalau surveinya Anies naik. Jangan hiraukan. Terus Bang, terus Bang. Kadang-kadang kok terbalik, kau pula yang ngambil alih. Iya, jadi Lucunya di situ, Bang. kalau saya lihat ya Mbak Mega seperti itu. Kalau dia udah berpendapat begitu, siapa yang mau kasih masukan? Nggak bisa. Misalnya ketika satu contoh saja, pokoknya Ganjar udah turun nih 16%. Pokoknya di, terus. di bawah 20. Kita akan menang satu putaran. Iya benar. Ngotot dia berapa kali pidato seperti itu. Padahal udah 14% ada Udah, surveinya ya. Nah, jadi 14%. artinya kan kita tanya, ini masukan dari mana? Nah, kalau ada satu orang yang dia percaya memberikan masukan walaupun itu salah, karena dia ini kan orangnya nggak sempat lagi memverifikasi, menganalisis misalnya ini benar atau nggak ada. Pokoknya orang ini aku percaya, dia bilang cabai nggak pedas. Gula pahit. Bang, izin pertanyaan. Izin.
salah satu variabel penting yang ada di sekitar Bu Mega yang mungkin jadi pengaruh yang penting adalah Jenderal Budi Gunawan. Sekarang Menko Polkam ada di pihak Pak Prabowo. Nanti dulu, bos. Nanti dulu. Itu udah nggak dipercaya lagi sama Bu Mega. Nah, itu pertanyaanku Bang. Gimana coba? Jadi memang Bu Mega ini sekarang lebih nurut ke Puan. Supaya memang diadem-ademin supaya jangan meledak-ledak. Bagus lah. Kalau Pak Budi udah enggak lah, lu udah di sono. Tapi umroh bareng-bareng kemarin. Kemarin umroh bareng-bareng. Ya bisa aja umroh bareng-bareng kan. Tapi kan Baru kemarin sebulan lalu. Iya, bukan berarti Umroh kan silaturahim. ya mungkin mau minta maaf atau apa, tapi artinya dia tidak banyak bisa lagi membantu Bu Mega. Nah, aku Kalau di umroh itu ada istilahnya umroh wado ini Bang kan. Tawa wado. Umroh politik. Tawa wado Iya. Gimana Bang? Apa yang Masih ada variabel nggak barang ini? Kan Pak, gini, kalau misalnya PDI Perjuangan merasa bahwa Hasto dizolimi secara politik oleh kekuasaan, which is Pak Prabowo. Nah, salah satu wajah kekuasaan di bidang politik dan keamanannya Pak Prabowo kan Jenderal Budi Gunawan. kita udah Yang bahas which is- sebenarnya. yang itu Pak kan Budi diktator politik. Gunawan itu bisa menjadi Menko Polkam karena dia ada kontribusi besar kemenangan Prabowo sebagai kepala BIN. Ya kan? Disitulah baru terbongkar. Oh ternyata Budi Gunawan nih bukan ke Ganjar. Ya kan? Justru ke sini. Kalau enggak ngapain dia dikasih posisi itu? Bukan persoalan mewakili PDIP atau dekat sama Ibu Mega. Jadi bukan karena untuk Bu Mega ya. Bukan, kan gini, dia seorang polisi, kepala BIN. Kan atasannya Pak Jokowi. Iya kan? Tadi waktu Pak Jokowi ada di PDIP, ya di PDIP dia bantu. Tapi Pak Jokowi keluar dari situ, dia keluar juga dong. Ke siapa nih Pak Jokowi? Ya ke Prabowo, saya ke Prabowo juga. Nah, kita kan begini, kalau kawan dekat antara Pak BG dengan Pak Bu Mega, yang udah 30 tahun satu tempat tidur, satu rumah pun bisa pisah. Apalagi sekedar berkawan-kawan seperti ini. Inilah kadang-kadang kalian. Inilah kalau nggak ngerti kau ini. Kalian bisa berpisah nih. Nah, ini akrab nih sekarang nih, ya kan? Ini sekarang. Kita kasur aja udah bisa. Ya kan? Duduknya aja udah jauh. Kami ini udah tahu apa yang akan jadi alasan kami berpisah di masa depan. Oh gitu. Udah dikatakan dari sekarang. Nggak usah diungkap. Ya, Bang Adi juga Soal masalah satu itu kita nggak akan berpisah. Nah, sekarang nih kan kita mau ada yang mau sholat maghrib kan? Iya. Kita off aja Bang. Nasi kebuli gimana Bang? Enggak, ini kan Kalau baru yang- jam berapa, Bang? Udah jam ini kalau 15 Bang. Ya, belum Isya. Udah jam Ya, 7 kalau Bang. ikut- Isya itu kan 19 Bukan. 20. Maghrib ini ceritanya. Maghrib Bang. Mau Iya maghrib Bang. maksud Nah saya ini adalah- kalau mau ikut Syiah nggak apa-apa jam 10 malam sholat maghrib. Saya ikut Abang deh. Ya. Kau ikut semua kau. Kalau dia ikut si ini, siapa yang si SIS tuh? Yusuf Anandi. Yusuf Wanandi. Oh gitu. Nggak jelas Abang nih. Abang kasebul. Kader. Oke, kita Ade masuk Armando aja belum terakhir Bang. semenit lah. Bung Adik dari Bung Adik dulu untuk penutup kita ini. Iya, saya dari tadi ingin mengatakan bahwa itulah kesalahan PDIP. Mereka terlalu berpikir hanya atas apa yang mereka lihat di sekitar mereka. Sementara di luar sana, ya, si gelombang ini sudah bergerak makin luas, makin luas, makin luas. Dia tidak sadar bahwa sebetulnya tanda-tanda semakin tinggi orang tidak percaya pada PDIP dan Bu Mega itu sudah semakin menguat. Angka dia sudah sangat turun. Ya. Tapi itu tidak pernah menjadi sebuah peringatan buat mereka untuk berubah. Maka sikap mereka adalah terus-menerus konfrontatif terhadap orang-orang yang mereka benci di luar sana. Terhadap KPK misalnya. Apa untungnya Anda berantem dengan KPK di saat-saat seperti ini? Apa untungnya Anda terus-menerus menyerang Jokowi sampai saat ini? Nggak ada untungnya sama sekali. Yang ada adalah orang semakin bersimpati justru. Karena dengan musuh Jokowi. hanya ada itu musuhnya, apalagi yang mau diserang. Ya nggak harus punya musuh kan? Iya. Kenapa mereka masih punya mindset Iya. bahwa mereka akan memperoleh dukungan kalau mereka punya musuh? Nggak ada musuhnya. Orang sekarang sudah bersimpati dengan Pak Prabowo, bersimpati dengan Pak Jokowi. Jokowi, bersimpati dengan the new KPK, bersimpati sekarang bahkan dengan Kejaksaan Agung kan?
Jadi apa gunanya mereka itu perang melawan mereka? Melawan saya aja dia kalah kok. Kan gitu. Polisi. Apa? Oh bersimpati dong sama polisi, ngapain? Parcok. Siap? Iya betul. Buat nggak ada untungnya. Orang tuh melihat itu semua dengan ya elah gitu ya. Padahal dia cuma jago silat Padang. Apa itu? Gimana tuh Mas Padang? Ya dia kan jago silat Padang, tapi semua yang jago gulat, judo diajak berkelahi, ya pasti kalah. Yang punya satu. Silat Padang sama silat Aceh lebih bagus mana, Pak? Kalau silat Padang itu kan buka sendal dulu. Oh, silat Aceh. Berkelahi. Silat Aceh. Iko Nggak apa? katie. Dia. Iko pante. Ya kan? Silat Aceh, kalau silat Aceh, Pak? Gak ada silat Aceh. Nah sekarang saya mau bilang begini. Nah menurut saya Bu Mega itu harus sadar, harus ada yang mengingatkan Bu Mega bahwa semua udah berubah Bu. Kita tidak lagi kuat seperti dulu. Maka sekarang jangan lagi suarakan, ya bayangkan dia yang terakhir dia bilang tentang saya akan datang ke KPK itu, ketemu sama KPK untuk mempertanyakan kenapa Hasto ditahan. Kenapa Anda ngomong begitu, gitu ya? Ya walaupun ini udah cukup lama ya. Tapi poin-poin semacam itu dan saya rasa orang seperti siapa? Deddy Sitorus, orang seperti Adian itu juga harus direm, berhenti. Malah jubir kok. Harus direm. Enggak, jubir kan sekarang tinggal 2 orang itu tuh. Basara. Seharusnya ya, Basara dan Roni. Ya. Bambang Pacul bukan jubir. Enggak. Cuman dua orang yang sebetulnya siapapun yang menunjuk itu pasti punya kesadaran kita pilih jubir yang tenang ya. Ternyata yang ini ngomong terus, yang lain ini. Roni masih ngomong terus tuh. Roni ya, Roni tapi jubir. Roni kan karena dia lawyernya. Dan ngomong atas nama PDI. Kalau jubir Bambang Pacul menurut Bang Ade gimana? Bagus. Kalau Bang Pacul itu bukan jubir, kau fitnah. Maha jubir. Dia kan lucu. Orang kayak Bambang Pacul. Korea ini. Nggak jelas dia ngomong apa, cuman lucu aja. Nah, jadi sekarang menurut saya tuh stop. Ya, stop untuk memfitnah. Stop menyebarkan kebencian, kebohongan. Anda tuh lagi di tim yang kalah. Tim yang kalah, Anda butuh simpati sama orang. Agar orang bersimpati, kesian ya sama PDIP itu. Tapi kalau cara Anda seperti itu, nggak ada yang kesian sedikit pun. Ini bukan karena tadi kan Anda bilang, kalau saya ngomong ya udah jelas, sekarang saya anti. Nggak, sekarang itu yang bilang, ketemu saya langsung bilang, wah Bang Ade menang nih lawan PDIP. Itu makin banyak. Ya. Dan itu saya rasa dengan semangat, mereka juga udah jadi benci jadinya sama PDIP. Kirain semangat Ada sebenarnya rasa kasihan itu ada. Kasihan sama PDIP kok nggak tobat-tobat ya. Iya, gitu. Kasihan sama Hasto. Kan itu Bang. Apa ini? Itu kan abang menang ini. Enggak, saya nggak merasa, saya gembira aja. Bayangkan selama hampir setahun, saya hidup dengan ada di kepala saya, gimana kalau, kan dia menggugatnya 201 miliar. Gimana kalau pengadilan memutuskan, nggak 201 miliar, 2 miliar. Saya harus bayar. Tetap bokeh juga Tetap kan? bokeh saya. Iya, Tetap paling jual-jual rumah. Pinjam Bang Zulfan 1,5. Dikasih. Iya. Wah, Zul masih kasih. Oh kasih. Ah, ya udah. Bahkan kalimat akhirnya kau belum putus 1,5 aja, Pak. Aku lebihkan kau. Aku tambahi. Ya. Kok cuma 1,5? Aku tambahin kau. 2,5. 2,5. Aku tambahin untuk tabungan. Iya, iya, iya. Tolong Bang, nanti saya sholatnya gaya Syiah deh. Ini kita kalau sama Budi dan Ari ini, kita anggap aja ucapan dia doa semua. Bang, ini dulu deh. Gini, saya nyambung Bang Ade dulu. Ya. Terlepas dari apapun juga, PDIP berperan penting dalam hal menolak perpanjangan Pak Jokowi Sebagai 3 periode. presiden dan juga 3 periode. Kalau PDIP ketika itu setuju Bang, ini presidennya itu masih Jokowi kita. Alhamdulillah. Oh enggak ya? Nah, kalau Kalau ini saya bisa sebentar. potong bentar. Ini Hasto berbohong lagi. Nggak ada itu, saya yakin, aku yakin 1000% Jokowi minta 3 periode itu nggak ada. Tapi maksud saya gini Bang, kalau kita ini pernah Kadang-kadang buka celah lagi deh. kalau kita ini pernah di lapangan ya kan, mungkin Abang juga hatinya sih mengamini juga. Kalau Pak Jokowi itu sebenarnya punya sedikit
ambisi untuk memperpanjang dan 3 periode itu. Karena kalau enggak, kita khawatir rakyatnya enggak tahan. Gitu. Misalkan PHK. Contoh yang paling rendah dalam hal komunikasi politik paling buruk itu ya mengatasi soal Sritek misalkan. Ya kan, Pak Prabowo arahannya sebenarnya bagaimana mencari jalan keluar untuk penyelamatan karyawannya, bukan Sriteknya. Kalau Sriteknya untuk investasi lagi atau modal kerja perlu di bail out, itu nggak punya alas hukumnya, Bang. Tapi kan bagaimana yang 10.000 atau 20.000 atau mungkin bersama keluarganya itu bisa mendapatkan jalan keluar. Mestinya kan statementnya itu, tapi kan statement Wamennya udah slice kanan kiri, Bang. Wamen ini kan apa istilahnya, demam panggung. Ini kan live ya deh, kalau dia nonton bagus. Jadi niat baik dan etikat baik Pak Prabowo itu terdegradasi oleh Wamen. kemampuan komunikasi yang inkompeten dan buruk gitu loh. Ya. Di kalangan para pembantunya. Dan itu sudah mulai satu-satu keluar. Nanti pembantunya kan menteri, wakil pembantunya. Wakil pembantunya. Ya. Pembantunya pembantu ya. Berarti. Jadi kita harapkan ya Pak Prabowo bisa menavigasi politik ini dengan baik. Gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke Abang. Ya, jadi kalau saya melihat karena masa kerjanya ini kan masih Kita nggak pernah ngomong 1.000 triliun loh. Iya. Kamu 100 juta aja nggak ada kan? Yang agak fasih itu Bang Julpan. Oh, iya. Udah biasa. Faktanya mendekati. Oh, berarti ya. Ini tadi nah, maksud gua, intinya kan artinya apa? Intinya kasus korupsinya itu diungkap, nanti kan nggak mungkin ada Liga Korupsi Indonesia kalau nggak diungkap korupsinya, ya kan, dari mana, ya kan? Nah, itulah kita berharap. Ya biasanya Bang ada namanya fenomena gunung es. Apa yang nampak lebih sedikit, apa yang terungkap kasus korupsi lebih sedikit dibandingkan yang belum terungkap. Kita harapkan ke depan agak ada lagi kasus korupsi yang bisa menembus klasmen nomor 1 mengkudeta korupsi-korupsi yang lain supaya Indonesia bersih dari korupsi. Amin. Mantap, amin. Ya. Hari ada berapa Hari? Banyak pasti dia. Ya. Budi aja dulu Bang Budi. Dia kan host. Gua kan host, gak ada gua. Gua cuma wabillahi taufik. Kalau saya setuju sama doa Bang kemarin itu kan. Bagus sekali doanya Bang Zulfan untuk di mana? Prabowo Gibran di unpacking. Abang jarang nonton unpacking Abang. Sepotong-sepotong. Ya, ini ada doa penting nih. Ya, Doa kan? sapu lebih dari doa sapu jagat. Ya, bahwa minta kepada Allah untuk melindungi Pak Prabowo dari orang-orang sekitarnya yang jahat, Yes, setuju. yang keji, Wajib kita amin. iya kan? Amin. Yang rampok, Yang rampok ini penting nih. ya, yang preman. Amin. Terus aku bilang, Bang, itu kalau abang gituin kayaknya bisa habis. Wah parah. Nah ini tandain. Ingat. Bang Prabowo emang di sebelah Prabowo begitu semua. Enggak, Bang, bukan semua. Ya kan boleh curiga dulu sampai nanti Poinnya kan gini. sebaliknya. Iya, benar. Ini kan kita harus kembali lagi. Nah, ini pandanganku soal Siapa Pak yang Prabowo benar, ya. Ini kesimpulan nampaknya. Ya. Betul. Kan kita kan tahu ini dalam konteks ini kita punya Persepsi. sebuah adagium politik klasik gitu ya. Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely gitu kan. Nah, kayak yang kita tahu Pak Prabowo ini kan pelihara orang panjang-panjang, Bang. Loyalitas orang sama Pak Prabowo ini kan panjang dan banyak gitu. Dan ada seperti tadi yang sempat disinggung bahwa ada don-don-donnya gitu kan. Ya mungkin Pak Prabowo karena orangnya ini punya rasa nostalgia, rasa ada kesetiaan terhadap korps dan lain-lain gitu ya. Iya kan? Jadi ada hal-hal yang mungkin bisa terlewatkan. Ya seperti yang Abang bilang tadi, mungkin bukan Pak Prabowo-nya, orang sekitarnya, sub-sub kekuasaannya ini gitu. Nah, dalam poin saya adalah saya ingin mengatakan bahwa setiap kekuasaan pasti dikerubungi oleh berbagai macam orang. tindakan politicking, terutama yang Abang sebut tadi. Iya. Iya kan? Jangan-jangan kalau kita nggak preman nggak bisa bertahan di situ. Iya kan? Jangan-jangan kayak gitu kan? Jangan-jangan kalau kita nggak
apa dia Nggak hipokrit? nggak jadi rampok ya kita dimakan rampok yang lebih besar gitu misalnya. Nah ini yang doa yang saya lihat bahwa dalam penegakan hukum dan apa namanya dalam peta politik ke depan beberapa sisa waktu ke depan bahwa kita harus kembali lagi kepada itu prinsip politik yang sangat klasik tadi gitu. Power stands to corrupt, absolute power corrupts absolutely gitu. Bahwa di setiap sekitar kekuasaan pasti ada kecenderungan. Bukan power itu korup ya, tapi kecenderungan untuk korup gitu. Tend to corrupt. Ya, tends to corrupt, ada kecenderungannya. Nah, oleh karena itulah makanya doa abang kemarin itu bagus gitu. Bahwa yang abang Ada doa abang yang nggak bagus. ya kontekstual gitu, ya kan? Bahwa abang mendoakan Tapi kesimpulannya itu yang nggak enak, nanti Pak Prabowo tinggal sendiri kan. Nggak, yang abang Kalau itu salah. nggak itu kalau telan mentah-mentah. Pasti ada yang Doa abang itu kan sebenarnya kecenderungannya ini sebenarnya kecenderungan untuk premanisme, kecenderungan untuk merampok, kecenderungan yang kita musuhi itu kan kecenderungannya ini kan. Ada nafsu serakah. Iya, setaniahnya ini saitoniah kan. Soitoniah gitu. Ya kan haruslah belum apa-apa udah yang terakhir kasus penunjukan di direktur film nasional PFN itu saya khawatir itu langkah yang nggak terlalu tepat lah. Kan dia itu bukan orang film. Ya, maksudnya itu kan artinya ada sub kekuasaan yang belum tentu Pak Prabowo tahu semuanya gitu. Dan pasti ada kecenderungan untuk korup pasti selalu ada. Korup itu bisa dengan menempatkan orang yang tidak semestinya di sana. Istilah saya itu pemimpin itu harus hati-hati dengan jebakan para pemuja. Nah, itu dia. Nah, itu yang perlu menjadi perhatian, tapi apakah di luar itu kita harus menganggap pemerintahan ini gagal seperti di X gitu ya? Ya tidak gitu, karena baru 150 hari dan banyak progres sebenarnya. Banyak progres. Iya, banyak progres gitu, dan hal-hal yang buntu selama ini ternyata mampu diperlihatkan. Ya kadang-kadang kan kita kan harus melihat persoalan gini. Orang yang tidak berkuasa, yang berhadapan dengan kekuasaan, itu privilege-nya jadi benar. Jadi benar terus, lihat jalan rusak aja bisa dijadiin bahan kan. Ini Prabowo nih gitu, bisa dijadiin bahan gitu. Privilege-nya emang jadi benar. Itu yang saya maksudkan, kita harus melihat Pak Prabowo itu dengan adil. Kalau misalkan ada kebijakannya yang baik, akurat, tepat, ya kita apresiasi Bang. Tapi kalau misalkan ada sesuatu yang berbahaya karena atas nama cinta kita terhadap Pak Prabowo dan Indonesia, wajib diingatkan. Itu ada Wasta'inu bisabri wassalah. Oh, itu. Apa itu? Bukan itu, sebenarnya wal asri. Wal asri. Nah, yang kedua, privilege-nya orang yang berkuasa itu adalah memberi manfaat. Apakah kebijakan-kebijakannya ini bisa memberi manfaat semaksimal-maksimalnya atau enggak? Jadi kalau Anda pengen memberi manfaat lebih besar ya, beradalah di barisan kekuasaan. Ayatnya Bang Julvan. Tapi jika Anda ingin memiliki kebenaran yang lebih besar, nah berdirilah di yang mengoreksi kekuasaan gitu. Pasti tukang koreksi pasti lebih benar kan? Tapi dalam hal ini enggak. Atau dalam Tukang koreksi Indonesia sekarang itu ngaco-ngaco koreksinya. Iya, privilege-nya Bang, privilege-nya. Ngaco pun mereka masih merasa paling benar kan gitu loh. Bermanfaat belum tentu gitu loh. Maksudnya gitu. Ya, oke. Gitu. Itu Bang. Ya. Stiano. Jadi sebenarnya saya ingin kasih satu poin aja yang konkret. 3 juga boleh Bang. Nggak ada, cuma satu. Oh iya. Itu masalahnya. Ya, jadi kita tahu ketika COVID itu peran Prabowo itu sangat besar sebagai Menhan, ya kan? Dan Pak Jokowi menaruh harapan yang sangat besar kepada Prabowo sebagai Menhan, kan gitu. Dan di tengah-tengah dia sebagai Menhan itu menangani COVID, menterinya ditangkap, anak buahnya yang jadi Menteri Perikanan. Jadi Prabowo. Tetapi sama sekali dia tidak
lakukan apa-apa silakan proses hukum kan gitu. Nah, padahal dia bisa dong ngomong sama Pak Jokowi. Pak, ini kader saya Pak, kesayangan saya, anak didik saya segala macam, tapi nggak dia lakukan. Nah itu maksud saya bahwa ada kesempatan itu pun dia tidak lakukan. Jadi membuktikan bahwa dia apalagi sekarang dia nggak bakal dia melakukan intervensi. Amin. Ini orang yang paling dia sayang, orang yang paling loyal sama dia, ibaratnya gitu bang ya. Penutup yang layak kau. untuk di. Ya sekarang penutup kau. Yang pertama kita harus apresiasi bang Ade atas apapun. Ini adalah podcast dengan kursi paling nyaman di dunia. Sekarang melebihi Larry King, Apa bisa kayak gini nih? ini belum ada di dunia belahan dunia manapun belum ada. Jadi ini perlu kita Disclaimer bang satu-satu.